tersita buat kelola bisnis. Nah, kalau kamu ada gejala ini, berarti kamu butuh Kledo. Pakai Kledo, tinggal masukin datanya aja, laporan keuanganmu udah auto jadi loh. Simple banget kan? Terus ada 50 lebih laporan keuangan dan bisnis yang bisa kamu pilih. Ada laporan neraca, laba rugi, jurnal, buku besar, dan masih banyak lagi. Kamu juga nggak perlu ragu lagi, soalnya Kledo udah punya partner 55.000 lebih pemilik bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kamu mau keuangan bisnismu jadi lebih baik? Yuk, pakai Kledo aja. Dengan Kledo, keuangan bisnis jadi lebih baik. Mau liburan, tapi masih pusing ngurus pembukuan. Mau healing, malah pusing karena proses akuntansi yang nggak ramping. Masih catat manual sampai bikin perut mual. Mau ngeliat indahnya dunia, tapi masih sibuk sama ngurusin angka. Iya. Coba aja software akuntansi Kledo. Di Kledo, kamu bisa tetap memantau keuangan bisnis kapan saja dan di mana saja. Lebih dari 40 laporan keuangan bisa kamu akses dengan instan. Pencatatan transaksi, manajemen persediaan, sampai perhitungan pajak juga bisa dilakukan dengan lebih baik. Jadi, tunggu apa lagi? Coba Kledo sekarang juga. Diskon 22% untuk kamu. Dengan Kledo, bisnis jadi lebih baik. Let's go. Stop, jangan cari akuntan dulu. Soalnya, bikin laporan keuangan bisnis bisa sat-sat cuma pakai personal asisten dari Kledo loh. Tinggal foto nota belanja, laporan keuangan biar Kledo aja yang ngerjain. Pokoknya, jangan khawatir soal laporan, dijamin lengkap banget guys. Mulai dari laba rugi, reka penjualan, neraca, arus kas, reka pemakaian bahan baku, sampai analisis keuangan. Pokoknya lengkap banget deh. Laporannya juga mudah dipahami sama business owner. Gimana? Emang boleh bikin laporan keuangan segampang ini? Plus, bisa hemat jutaan rupiah buat bulannya lagi. Gak mau ribet? Yuk pakai personal asisten dari Kledo aja. Halo, saya Kledo. Saya merupakan software akuntansi terbaik. Kami memiliki fitur Kami memiliki fitur laporan keuangan, pencatatan pajak, integrasi marketplace, multi gudang, multi user, dan juga ada manajemen persediaan dengan harga 250.000. Ditambah, kita juga memiliki konsultasi dengan harga 1,7 juta per harinya. Oke, kita juga punya fitur itu dengan harga yang lebih murah. Dan konsultasi gratis kapanpun Anda mau. Sakit hati pakai software akuntansi mahal, tapi training masih bayar. Pakai Kledo aja. Dengan Kledo, bisnis jadi lebih baik. Manual karena proses pencatatannya masih lama dan manual bro. Kenapa nggak nyobain Kledo? Pakai Kledo, kamu bisa catat transaksi dan pantau laporan keuangan lebih praktis. Terus, kamu bisa approval transaksi walaupun nggak di kantor. Wah, pasti harganya mahal ya. Cuma 140.000 per bulan, gratis training selamanya. Menua karena proses pembukuan yang lama. Pakai Kledo aja. Dengan Kledo, bisnis jadi lebih baik. Waduh, sakit gara-gara laporan keuangan. Sering keliru hitung pemasukan dan pengeluaran. Bikin laporan keuangan malah kacau. Dan banyak waktu tersita buat kelola bisnis. Nah, kalau kamu ada gejala ini, berarti kamu butuh Kledo. Pakai Kledo, tinggal masukin datanya aja, laporan keuanganmu udah auto jadi loh. Simple banget kan? Terus ada 50 lebih laporan keuangan dan bisnis yang bisa kamu pilih. Ada laporan neraca, laba rugi, jurnal, buku besar, dan masih banyak lagi. Kamu juga nggak perlu ragu lagi, soalnya Kledo udah punya partner 55.000 lebih pemilik bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kamu mau keuangan bisnismu jadi lebih baik? Yuk pakai Kledo aja. Dengan Kledo, keuangan bisnis jadi lebih baik. Mau liburan, tapi masih pusing ngurus pembukuan. Mau healing, malah pusing karena proses akuntansi yang nggak ramping. Masih catat manual sampai bikin perut mual. Mau ngeliat indahnya dunia, tapi masih sibuk sama ngurusin angka. Iya. Coba aja software akuntansi Kledo. Di Kledo, kamu bisa tetap memantau keuangan bisnis kapan saja dan di mana saja. Lebih dari 40 laporan keuangan bisa kamu akses dengan instan.
pencatatan transaksi, manajemen persediaan, sampai perhitungan pajak juga bisa dilakukan dengan lebih baik. Jadi, tunggu apa lagi? Coba Kledo sekarang juga. Diskon 22% untuk kamu. Dengan Kledo, bisnis jadi lebih baik. Let's go! Stop, jangan cari akuntan dulu. Soalnya, bikin laporan keuangan bisnis bisa sat-sat cuma pakai personal asisten dari Kledo loh. Tinggal foto nota belanja, laporan keuangan biar Kledo aja yang ngerjain. Pokoknya, jangan khawatir soal laporan, dijamin lengkap banget guys. Mulai dari laba rugi, reka penjualan, neraca, arus kas, reka pemakaian bahan baku, sampai analisis keuangan. Pokoknya lengkap banget deh. Laporannya juga mudah dipahami sama bisnis owner. Gimana? Emang boleh bikin laporan keuangan segampang ini? Plus, bisa 5 jutaan rupiah buat berbulannya lagi. Gak mau ribet? Yuk pakai personal asisten dari Kledo aja. Halo, saya Kledo. Saya merupakan software akuntansi terbaik. Kami memiliki Fitur laporan keuangan, pencatatan pajak, integrasi marketplace, multi gudang, multi user, dan juga ada manajemen persediaan dengan harga 250.000. Ditambah, kita juga memiliki konsultasi dengan harga 1,7 juta per harinya. Oke, kita juga punya fitur itu dengan harga yang lebih murah. Dan konsultasi gratis kapanpun Anda mau. Sakit hati pakai software akuntansi mahal, tapi training masih bayar. Pakai Kledo aja. Dengan Kledo, bisnis jadi lebih baik. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih buat teman-teman kawan Kledo yang sudah bergabung di Bincang Kledo pada hari ini. Oke, mungkin sebelumnya boleh diinfoin teman-teman apakah suara saya sudah terdengar cukup jelas? Oke, semoga aman ya. Kalau semisalnya suara saya belum terdengar cukup jelas, bisa tulis di kolom chat agar saya... Oke, terima kasih Kak Yunia. Oke, selanjutnya perkenalkan sebelumnya saya Tiara dan saya akan membantu teman-teman pada jalannya webinar Bincang Kledo pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan juga pada webinar kali ini dengan tema Anti Panic Taxation, siap hadapi Cortex dan pelaporan pajak di era digital, di mana kita akan membahas tentang pajak lagi ya. Mungkin bulan lalu kita bahas pajak, di bulan ini kita juga bahas pajak lagi. Mungkin semoga teman-teman belum bosan karena kita akan bahas pajak terus selama 2 bulan berturut-turut. Bagi teman-teman yang mungkin bulan lalu juga ikut Bincang Kledo dan ada pertanyaan yang belum sempat terjawab, bisa ditanyakan lagi pada webinar kali ini ya. Begitu. Sebelum kita mulai, mungkin teman-teman bisa pastikan juga untuk audio serta koneksinya tetap stabil dan juga aman. Dan untuk teman-teman yang ingin berinteraksi, silakan manfaatkan fitur chat atau di sesi Q&A yang akan ada di segmen ketiga nanti. Oke teman-teman, selain itu saya juga mau mengingatkan juga kalau ada beberapa benefit yang akan dibagikan pada teman-teman semua, yaitu ada soft copy materi, e-sertifikat, saldo e-wallet bagi peserta dengan penanya teraktif, dan juga voucher diskon 37% berlangganan Kledo. Nah, benefit ini tentunya menarik banget ya buat teman-teman semua. Jadi pastikan teman-teman bisa mengklaim semua benefit ini dengan syarat teman-teman sudah mengisi 3 form ya. Ada form pendaftaran yang sudah diisi sebelum sesi webinar ini. Ada juga nanti form presensi dan juga form feedback. Oke, biar nggak usah terlalu berlama-lama, saya akan perkenalkan. Bincang Kledo kali ini mendatangkan 2 narasumber hebat. Yang pertama ada Kak Rifki Saputra, beliau adalah tax manager dari N4C. Dan yang kedua ada Kak Dena, beliau merupakan senior konsultan Kledo. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, mari kita beri tepuk tangan atas sambutan hangat kepada kedua narasumber hebat kita. Oke, sebelum kita mulai sesi bersama Kak Rifki, mari kita tonton terlebih dahulu apa sih company profile dari N4C. Silahkan.
Oke deh, tidak perlu berlama-lama lagi ya. Kita bisa mulai masuk ke sesi yang pertama. Langsung saja masuk ke sesi pemaparan materi bersama dengan Kak Rifki selaku Tax Manager dari Enforsi. Silakan Kak Rifki. Baik, terima kasih Kak Tiara. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatannya dari kami Enfoske bisa berkolaborasi dengan Kledo dalam kesempatan hari ini. Ya, hari ini kita akan sharing ya terkait dengan Cortex gitu ya, atau Cortex atau ya lebih tepatnya mungkin bagi para ibu, bapak ibu sebagai pelaku usaha UMKM gitu ya. Saya izin sharing sebentar. Iya, dari judulnya aja anti panik ya. Jadi Bapak Ibu setelah mengikuti webinar ini diharapkan tidak panik lagi ya menghadapi Cortex ataupun pelaporan pajak di era digital sekarang. Ya, saat ini mungkin kita memang masuk di era baru perpajakan digital ya, di mana Bapak Ibu tahu semenjak tahun 2025 kemarin gitu ya, kita sudah menggunakan pelaporan melalui Cortex dan pertama kalinya kemarin di tahun 2026 kita juga menggunakan pelaporan untuk SPT tahunan ya, baik itu orang pribadi maupun badan menggunakan Cortex gitu ya. Mungkin banyak pengalaman dari Bapak Ibu selama 1 tahun ini gitu ya, apalagi kemarin mungkin di SPT tahunan juga mungkin ada kelebihan atau kekurangannya. Nanti bisa Bapak Ibu sharing mungkin di sesi Q&A ya, seperti apa pengalaman Bapak Ibu menggunakan Cortex. Cortex ini memang merupakan sistem administrasi perpajakan terpadu ya, di mana DJP yakin bahwa Cortex ini mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan dalam satu platform digital milik DJP. Itu jadi memang kalau kita lihat dalam Cortex tersebut hampir semua administrasi perpajakan sudah tersedia di situ ya. Mulai dari pelaporan pajak, pembayaran pajak sampai dengan pengajuan surat-surat gitu. Upaya hukum juga bisa dilakukan di Cortex ya, seperti keberatan atau pengurangan atau pembatalan STP. Tiga tujuan utama sebenarnya kenapa Cortex ini ada. Yang pertama adalah menyederhanakan ya. Jadi memang DJP membuat ini sebagai satu portal untuk semua layanan pajak ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah membuka situs-situs lainnya lagi, cukup melalui Cortex Bapak Ibu sudah bisa melakukan kewajiban perpajakan dengan baik gitu melalui Cortex. Lalu yang kedua adalah mempercepat gitu, di mana proses lebih efisien dan transparan ya. Jadi memang kalau dulu kita misalnya mau ambil atau mengambil surat escrow kayak gitu, atau misalnya surat keterangan fiskal kita harus ke KPP datang untuk memproses tersebut gitu. Tapi kalau sekarang cukup melalui teks ya, Bapak Ibu bisa langsung proses dan prosesnya cukup cepat gitu, bisa dalam waktu 1 hari misalnya SKF bisa langsung keluar atau terbit kayak gitu. Dan untuk pendaftaran NPWP juga melalui teks cepat juga ya Bapak Ibu, cukup 1 hari Bapak Ibu sudah bisa langsung memperoleh NPWP. Nah, jadi memang dengan adanya Cortex memang mempercepat layanan yang dilakukan oleh DJP, tapi memang selama ini masih ada kekurangan yang harus ditingkatkan gitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga merasakan bagaimana di jam-jam sibuk atau misalnya di tanggal-tanggal krusial gitu, ketika Bapak Ibu mengakses Cortex ternyata malah memperlambat gitu ya, bukan malah mempercepat. Tapi memang nanti ada tips-tips bagi Bapak Ibu supaya bisa menggunakan Cortex ini lebih baik lagi. Jadi tidak ada kendala lagi nanti ke depannya. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan akurasi. Jadi memang dengan adanya Cortex mengurangi selisih input dan human error. Ya, jadi memang kalau dulu menggunakan DJP online kan ketika Bapak Ibu membuat SPT gitu, melakukan pembayaran menggunakan SSP atau kode billing ya, di mana Bapak Ibu menginput sendiri nominalnya. Nah, itu biasanya suka ada kesalahan atau selisih input atau human error yang terjadi dalam membuat kode billing gitu, yang dimana nanti gitu ya dalam pembayaran pajak Bapak Ibu semua dan pelaporan pajak gitu. Nah, dengan adanya sistem Cortex tersebut semuanya sudah menjadi
otomatis. Jadi ketika Bapak Ibu menginput SPT ya melalui Cortex, nanti kode billingnya secara otomatis keluar dengan nominal kurang bayar yang telah Bapak Ibu hitung sebelumnya. Ya, jadi memang ini adalah 3 poin utama di mana Cortex ini dibentuk, yaitu menyederhanakan, mempercepat, dan meningkatkan akurasi. Lalu apa yang berubah secara signifikan ya Bapak Ibu di Cortex tersebut? Yang pertama adalah integrasi platform yang pasti ya, di mana dulu terpisah antara e-form, e-billing, terus e-faktur yang semuanya ada di portal DJP yang di mana aksesnya terpisah-pisah. Nah, sekarang menjadi satu portal yaitu di Cortex DJP. Lalu memang ada proses bisnis baru di sini dimulai dari pelaporan SPT tahunan PPh Badan maupun orang pribadi ataupun yang massa ya, di mana mungkin ada perubahan yang cukup signifikan ya, di mana kalau kemarin kita lihat di SPT tahunan orang pribadi atau PPh Badan, format lampirannya cukup banyak ya Bapak Ibu dibandingkan dengan yang dulu menggunakan e-form. Ya, tapi sebenarnya secara prinsip dengan tata cara pengisian segala macam sebenarnya masih sama ketentuannya dengan sebelumnya. Cuman form-formnya saja yang lebih diupdate ya, yang lebih terintegrasi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Lalu memang kalau kita lihat dari lampiran-lampiran tersebut itu ternyata terintegrasi di mana ketika Bapak Ibu melakukan pembayaran pajak, mendapatkan bukti potong dari pihak ketiga, semuanya langsung terpopulated data di Cortex tersebut. Nah, itu yang memang menjadi unggulan dari Cortex tersebut. Ya, kalau Bapak Ibu lihat, misalnya Bapak Ibu sudah tidak menggunakan fasilitas UMKM lagi sekarang, tapi menggunakan PPh Badan yang normal gitu, di mana kalau misalnya jasa akan dipotong PPh pasal 23, Bapak Ibu akan mendapatkan bukti potong PPh pasal 23. Nah, itu sudah terintegrasi di sistem Cortex ya. Jadi Bapak Ibu ketika membuka kredit pajak di lampiran 3, maka akan keluar ya data pemotongan pihak lain yang terisi secara otomatis. Nah, cuman memang nanti harus dilihat terlebih dahulu apakah memang bukti potongnya benar ataukah memang sesuai dengan transaksi Bapak Ibu, karena sekarang semua perusahaan bisa menggunakan tinggal menginput NIK atau menginput NPWP dari perusahaan Bapak Ibu langsung membuat bukti potong. Nah, tiba-tiba mereka salah membuat bukti potong atau nyasar ke perusahaan Bapak Ibu atau ke NIK pribadi Bapak Ibu. Nah, itu kan harus diwaspadai ya. Jadi dalam prepare data ini Bapak Ibu juga harus melihat terlebih dahulu lagi kira-kira data yang masuk benar atau tidak ya. Makanya di sistem Cortex juga tidak mengunci ya. Jadi tidak mengunci ini harus digunakan. Jadi ada mekanisme juga yang disebut dengan hapus dari bukti potongnya ya. Jadi nanti bukti potongnya memang tidak sesuai, Bapak Ibu bisa hapus gitu. Nah, ini ada beberapa perubahan yang signifikan. Lalu bagaimana dampaknya bagi wajib pajak ya, kemudahan dan tantangannya bagaimana terhadap Cortex saat ini. Yang pertama adalah kemudahannya ya, dengan adanya Cortex tadi semuanya otomatis ya, berarti pelaporan omset bulanan lebih mudah bagi UMKM ya. Jadi laporan bulanan omset Bapak Ibu sudah terdeteksi di akhir tahun, nanti setiap bulannya Bapak Ibu sudah bayar berapa, nanti langsung terinput secara otomatis di SPT tahunan. Lalu proses lebih efisien dan transparan, terus mengurangi potensi selisih input antara pembayaran dan pelaporan. Ya, jadi memang karena tadi diinput dulu di SPT, lalu kode billing secara otomatis terdownload atau terisi secara otomatis, maka potensi selisih input itu akan hilang. Ya, maka pembayaran dan pelaporan akan secara otomatis dan lebih mudah juga. Apalagi kalau Bapak Ibu lihat sekarang, ketika Bapak Ibu sudah bayar PPh terutangnya ya atau PPN terutangnya, Bapak Ibu sudah melaporkan secara otomatis SPT-nya ya. Jadi SPT-nya secara otomatis sudah terlaporkan gitu. Lalu tantangannya apa? Tentu bagi Bapak Ibu sekarang ini adalah sistem yang baru ya, luar kerja juga baru. Bagaimana Bapak Ibu harus adaptasi lebih dalam lagi, lebih mengetahui kira-kira di mana kekurangannya, di mana masalahnya ya, karena memang ada saja sampai dengan saat ini kendala-kendala yang dihadapi oleh wajib pajak terkait dengan Cortex tersebut gitu. Tapi memang ya perlu adaptasi, dan dari sisi DJP pun sebenarnya sampai sekarang masih terus memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada. Lalu yang kedua, memahami perubahan format lampiran dan pertanyaan formulir induk ya. Jadi memang ini penting oleh Bapak Ibu semua pahami bahwa memang lampiran juga cukup banyak ya di SPT tahunan, terutama orang pribadi maupun badan. Lalu pertanyaan-pertanyaan ini yang mungkin Bapak Ibu perlu analisis juga gitu, karena memang sekarang sistemnya bentuknya pertanyaan baru keluar lampiran. Kalau dulu kan di sistem e-form ya semua lampiran sudah muncul, tinggal Bapak Ibu isi mana yang kira-kira perlu saja gitu. Nah, kalau sekarang bentuknya pertanyaan terlebih dahulu. Nah, kalau memang sesuai dengan
karakteristik dari usaha Bapak Ibu atau memang sesuai dengan yang Bapak Ibu lakukan, maka nanti akan keluar formulir tambahannya atau formulir lampirannya. Lalu verifikasi data yang terisi otomatis perlu ketelitian ekstra. Ya tadi terkait dengan data-data yang terintegrasi secara otomatis, ya Bapak Ibu harus lihat juga gitu ya, apakah memang data-data tersebut sudah benar atau belum ya, karena memang itu perlu diantisipasi, jangan sampai nanti malah terjadi kesalahan ke depannya. Lalu itu mungkin sekilas terkait dengan Cortex ya Bapak Ibu. Saya ingin membahas terkait sedikit perubahan kira-kira apa sih yang berubah di UMKM ya, karena kemarin kami lihat juga banyak peserta UMKM di sini. Nah, ini baru keluar Bapak Ibu aturannya di PP 20 tahun 2026. Ya, ini adalah perubahan untuk tarif UMKM gitu ya. Ini mohon dicermati Bapak Ibu, kira-kira kalau misalnya Bapak Ibu masuk di kategori ini, karena memang cukup banyak yang berbeda dengan ketentuan sebelumnya, di mana di PP 55 tahun 2022 perubahannya cukup signifikan gitu ya. Nah, ini adalah saya tampilkan dulu bagaimana sih histori atau riwayat dari pengaturan PPh Final UMKM. Ya, dulu pertama kali muncul di tahun 2013 di PP 46 tahun 2013, di mana pengenaan tarifnya di PPh Final 1%, lalu berlaku untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan kecuali BUT dengan omset di bawah 4,8 miliar. Jadi memang PPh Final UMKM ini sudah muncul dari tahun 2013, ya memang tarifnya masih di 1%. Lalu di tahun 2018 diubah melalui PP 23 tahun 2018 dengan tarif PPh finalnya turun menjadi 0,5%. Ya, jadi yang tadinya 1% turun menjadi 0,5%. Nah, tapi ada penambahan di sini, penambahan jangka waktu penggunaan PPh final. Ya, jadi di PP 23 tahun 2018 ternyata dibatasi jangka waktunya ketika Bapak Ibu menggunakan PPh final UMKM. Waktu di PP 46 tidak dibatasi, tapi di PP 23 dibatasi. Ya, kenapa dibatasi? Memang kalau kita lihat balik lagi ke Undang-Undang Perpajakan, pengenaan pajak kita dari neto bukan dari bruto. Ya, jadi kalau misalnya PPh Final UMKM kan pengenaan pajaknya dari penjualan ya Bapak Ibu ya, dari pendapatan bruto Bapak Ibu semua gitu. Nah, sedangkan Bapak Ibu sebenarnya punya biaya-biaya kan dalam usaha tersebut. Nah, makanya sebenarnya yang fair atau adil adalah pendapatan dikurangi biaya, nah laba atau ruginya itulah yang dikenakan pajak. Jadi ketika rugi seharusnya tidak dikenakan pajak, ketika laba maka akan dikenakan pajak. Makanya diberi jangka waktu di mana di sini diharapkan oleh pemerintah bagi PT atau bagi CV atau bagi firma bisa belajar ya dari jangka waktu tersebut gitu. Misalnya dulu persyaratan terbatas jangka waktunya 3 tahun. Ya, nah dari 3 tahun itu, ketika menggunakan PPh Final UMKM diharapkan persyaratan terbatas ini belajar pembukuan. Jadi setelah 3 tahun selesai, dia sudah bisa menggunakan pembukuan, di mana pengenaan pajaknya tadi dari laba atau rugi fiskalnya. Ya, nah lalu muncul PP 55 tahun 2022. Di tahun 2022 direvisi kembali, ya, tapi adanya penambahan. Jadi tarif masih sama 0,5%, jangka waktu juga masih ada yang masih sama, cuma di sini ada penambahan yaitu untuk WP orang pribadi ya, wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dengan omset di bawah 500 juta maka tidak dikenai PPh final UMKM lagi. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu dalam 1 tahun omsetnya masih di bawah 500 juta maka tidak dikenakan pajak. Tapi kalau sudah di atas 500 juta maka akan dikenakan pajak 0,5%. Ya, misalnya dari Januari sampai dengan bulan Mei, Bapak Ibu omsetnya 500 juta. Di bulan Juni tiba-tiba naik menjadi 600 juta. Nah, maka yang 100 juta di bulan Juni akan dikenakan pajak 0,5%. Ya, tapi yang dari Januari sampai dengan Mei-nya itu tidak dikenakan pajak. Lalu selain itu ada penambahan subjek pajak, yaitu ada BUMD Desa, ada BUMDesma, dan PT Perorangan. Ya, di mana di Undang-Undang Cipta Kerja muncul kategori baru itu PT Perorangan. Ya, setiap individu atau orang pribadi dapat mendirikan badan usaha yaitu dengan membuat PT perorangan. Ya, jadi nggak perlu ngeran lagi, nggak perlu 2 orang atau 3 orang. Bapak Ibu kalau misalnya sendiri ingin mendirikan PT atau badan usaha silakan yang disebut dengan PT perorangan. Oke, di sini diperjelas lagi ada subjek BUMDes, BUMDesma, dan PT perorangan. Nah, lalu yang kemarin baru keluar terkait dengan PP 20 tahun 2026, ya ini cukup mengagetkan juga mungkin para UMKM gitu ya. Bagi para UMKM
ternyata yang hanya bisa menggunakan PPh Final UMKM hanyalah orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi. Ya, di mana untuk orang pribadi dan PT perorangan itu tidak ada jangka waktunya, tapi untuk koperasi itu ada jangka waktunya selama 4 tahun. Ya, jadi Bapak Ibu perhatikan saat ini kalau misalnya ada bentuk badan usahanya CV, firma gitu ya, atau perseroan terbatas, maka sudah tidak bisa menggunakan lagi PPh Final UMKM. Ya, kecuali memang sudah melewati masih ada jangka waktunya nih masih berlaku sampai dengan saat ini, maka diselesaikan dulu di peralihannya sampai nanti sudah selesai, maka langsung dikenakan tarif normal gitu ya. Nah, kenapa ini dilakukan? Karena memang ternyata dalam praktiknya waktu terjadi peraturan tersebut gitu ya, ternyata banyak para usahawan yang memecah omset ya. Jadi misalnya Bapak Ibu punya PTA gitu ya, terus bertransaksi dengan pihak ketiga mendapatkan proyek senilai misalnya taruhlah 5 miliar gitu. Nah, terus kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan PTA saja, maka PTA langsung menggunakan tarif normal di tahun berikutnya kan, karena sudah lebih dari 4,8 miliar. Nah, dengan cara Bapak Ibu mendirikan PT baru dengan menyempit omset tersebut, ya, maka pengenaan PPh final tetap berjalan. Ya, misalnya di PTA invoice-nya 2 miliar, di PTB invoice-nya 3 miliar ya, maka tetap di bawah 4,8 miliar. Nah, itu yang dilihat oleh pemerintah, oh ternyata masih ada nih yang menggunakan celah-celah tersebut gitu. Makanya sekarang ditutup semuanya, ya jadi yang bisa memanfaatkan hanyalah orang pribadi, seroan perorangan, dan koperasi. Nah, yang lainnya sudah tidak bisa menggunakan lagi PPh Final UMKM. Nah, impact-nya apa Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu harus menggunakan tarif normal, mau nggak mau Bapak Ibu harus menggunakan pembukuan. Ya, Bapak Ibu harus membuat pembukuan gitu ya. Tadi di awal ya kalau kita lihat di eh, apa namanya video Kledo gitu ya, Kledo ternyata bisa mempermudah pembukuan Bapak Ibu gitu ya dalam membuat pembukuan ya dengan tadi kalau saya lihat dengan memfoto struk saja bisa langsung terkreat laporan laba rugi, terus neraca, lalu sampai dengan arus kas gitu. Nah itu fasilitas-fasilitas itu mungkin Bapak Ibu bisa gunakan ya software-software akuntansi sekarang Bapak Ibu bisa gunakan untuk membuat pembukuan. Ya, saya paham untuk para UMKM mungkin hal-hal seperti ini sangat administrasi gitu ya. Biasanya owner ya hanya mikirin jualan saja gitu. Tapi ternyata banyak aturan yang memaksa para UMKM ini untuk mau nggak mau menggunakan pembukuan ya. Nah, kalau kita lihat ya diperbandingkan dengan aturan sebelumnya di PP 55 tahun 2022 dan PP 20 tahun 2026 yang di warna orange ya Bapak Ibu bisa lihat ini adalah yang bisa menggunakan tarif final UMKM. Ya di mana di PP 5 disebutkan koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas atau badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama. Nah, tapi di PP 20 semuanya hilang ya yang muncul hanya berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang dan koperasi. Ya, jadi persekutuan komanditer, firma perseroan terbatas, BUMDes, terus Des bersama ini semuanya hilang. Ya, yang tersisa hanyalah perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang dan koperasi. Ya, jadi yang sekarang bisa menggunakan PPh final UMKM hanyalah wajib pajak orang pribadi dan perseroan perorangan serta koperasi. Ya, dengan syarat tetap masih sama yaitu omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Nah, lalu apalagi yang berbeda dengan ketentuan sebelumnya? Nah, ini perlu diwaspadai juga Bapak Ibu terkait dengan jumlah peredaran bruto karena ini adalah batasan bagi Bapak Ibu untuk omset 4,8 miliar. Ya, di mana sebelumnya hanya yang dimaksud dengan peredaran bruto hanya peredaran bruto usaha dan peredaran bruto cabang saja. Yaitu yang ditambahkan selama masih di bawah 4,8 miliar, maka bisa menikmati PPh final UMKM. Nah, kalau sekarang ada tambahan jasa sehubungan dengan penghasilan pekerjaan bebas, terus pajak penghasilan yang bersifat tidak final maupun final, plus penghasilan luar negeri. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mempunyai usaha, lalu mempunyai kerjaan bebas, misalnya sebagai konsultan, atau misalnya punya penghasilan dari luar negeri, maka semuanya harus diakumulasi. Apakah di atas 4,8 miliar atau di bawah 4,8 miliar.
Oh, ternyata di atas 4,8 miliar, maka Bapak Ibu sudah tidak bisa menikmati PPh final UMKM lagi. Ya, nanti kita lihat contohnya di slide berikutnya, Bapak Ibu, supaya lebih ada gambaran lagi. Ini adalah contohnya di mana ada di penjelasan pasal 58 di PP 20 tahun 2026. Ada PT Perorangan XY yang bergerak di sewa gudang, sewa gedung. Ya, jadi dia melakukan usaha persewaan gedung dengan peredaran bruto 2,5 miliar dalam setahun. Lalu dia juga jualan perdagangan alat kebersihan. Ya, jadi selain sewa gedung, dia juga usahanya perdagangan alat kebersihan. Nah, omsetnya berapa? Omsetnya di 500 juta. Kalau kita totalkan, ini omsetnya menjadi 3 miliar. Ya, jadi 2,5 miliar dari sewa gedung, dari alat kebersihannya di 500 juta. Nah, karena masih di bawah 4,8 miliar, maka di tahun 2027 ya, untuk dagangan alat kebersihan tetap bisa menggunakan PPh final UMKM. Ya, karena masih di bawah 4,8 miliar. Lalu bagaimana dengan sewa gedung? Sewa gedung kan sudah ada pajaknya sendiri ya Bapak Ibu 10% gitu. Jadi pengenaan pajaknya tetap di 10%, yang ini baru 0,5%. Ya, jadi sekarang bisa menggabungkan semua penghasilan yang Bapak Ibu peroleh gitu ya, tidak mengenal pengenaan pajaknya berbeda atau tidak gitu, semuanya akan digabungkan. Nah, ketika salah satu sudah melebihi, jumlahnya sudah melebihi 4,8 miliar, maka salah satu yang mendapatkan fasilitas PPh final UMKM akan hilang. Gitu ya Bapak Ibu, jadi perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya di PP 20 ini juga menutup celah bagi suami istri yang melakukan usaha. Ya, yang ketika memang misalnya suaminya sudah melebihi 4,8 miliar, pakai nama istrinya gitu. Nah, sekarang ditutup celahnya di PP 20 tahun 2026. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, ketika suami istri yang menghendaki perjanjian pisah harta atau perpajakan memilih terpisah ya ketika istri ingin punya NPWP sendiri, penghitungan pajaknya tetap harus digabungkan di akhir tahun. Ya, jadi di sistem perpajakan kita ya, walaupun beda NPWP selama dia suami istri, maka penggabungan peredaran usahanya harus digabungkan di akhir tahun. Ya, jadi eh, balik lagi, lihat lagi Bapak Ibu semua, apakah Bapak Ibu suami istri lalu pisah harta atau memilih terpisah. Nah, tapi tetap di akhir tahun harus digabungkan, ya tidak bisa dipisah. Nah, kita lihat contohnya. Di sini misalnya Tuan Budi, statusnya suami, kebetulan Tuan Budi ini ternyata notaris, jadi pekerjaan bebas. Kalau pekerjaan bebas kan berarti tidak bisa menggunakan PPh final UMKM ya. Lalu Nyonya Dewi, ini istri, memilih terpisah, jadi dia NPWP-nya terpisah dengan suami, terus memiliki usaha restoran, ya dengan peredaran bruto 2 miliar, lalu punya anak yang namanya Andi, ya anaknya belum dewasa, ternyata Andi adalah penyanyi cilik, ya di mana sebagai pekerjaan bebas juga. Nah, karena anaknya belum dewasa, maka penghasilan anaknya harus digabungkan juga dengan penghasilan orang tuanya. Nah, kalau kita lihat, kita totalkan, ya penghasilannya di 5,5 miliar, ya di mana lebih dari 4,8 miliar dalam setahun. Nah, hal tersebut ya berarti melewati batas yang telah ditentukan di PP 20 tahun 2026 gitu. Nah, maka ketika tahun 2027 nanti Nyonya Dewi tidak bisa lagi menggunakan PPh final UMKM. Walaupun omset Nyonya Dewi sendiri masih di bawah 4,8 miliar ya, tapi setelah digabungkan dengan suaminya, dengan anaknya, ternyata lebih dari 4,8 miliar. Jadi, untuk tahun berikutnya, Nyonya Dewi tidak bisa lagi menggunakan PPh final UMKM. Ya, untuk suaminya memang dari awal tidak menggunakan PPh final UMKM karena dia pekerjaan bebas. Ya, dia menggunakan norma. Ya, jadi itu yang Bapak Ibu perlu perhatikan ya, terkait dengan PP 20 tahun 2026 ini ya bagi para UMKM, kira-kira bagaimana mengantisipasinya nanti gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu salah merasa bahwa omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, tidak melihat penghasilan dari istri, tidak melihat penghasilan dari anak yang belum dewasa, atau tidak melihat penghasilan dari PT perorangannya. Nah, itu jadi bahaya nanti ke depannya gitu karena seharusnya sudah tidak bisa menggunakan PPh final UMKM lagi. Nah, karena menggunakan PPh final UMKM ya dalam mengisi eh,
lampiran di Cortex gitu ya di SPT tahunan PPh Badan, maka Bapak Ibu harus mengisi lampiran 5. Ya ini ketika memang Bapak Ibu masuk di kategori WP yang menggunakan PPh Final UMKM. Ya di mana di bagian A-nya ada detail alamat kegiatan usaha. Kalau misal Bapak Ibu punya 2, 3, 4, atau 5 usaha, ya maka diinput satu-satu ya Bapak Ibu. Jadi semua jenis usahanya harus diinput satu-satu. Lalu di bagian B adalah rekap peredaran brutonya. Ya, misalnya di Januari 100 juta, di Februari 200 juta, ya nanti akan muncul berapa PPh yang telah dipotong atau disetor. Kalau misalnya ada selisih, maka yang harus dibayar adalah selisihnya. Ya kadang ada beberapa transaksi mungkin nggak dipotong oleh pihak transaksi, maka Bapak Ibu harus melakukan store sendiri. Ya makanya di PP 20 atau di PP 55 atau di PP 23 ya mekanisme bisa melalui di store atau dipotong gitu ya. Jadi nggak hanya di store sendiri saja. Nah, lalu Bapak Ibu ketika nanti mengisi SPT tahunan, ya mengisi SPT tahunan baik orang pribadi maupun badan, berarti Bapak Ibu harus mengisi lampiran ini. Ya, ini untuk di wajib pajak badan ya Bapak Ibu ada di lampiran 5. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan di induk, apakah Bapak Ibu mendapatkan peredaran bruto yang dikenakan tarif PPh final dengan peredaran tertentu gitu? Jawab iya. Maka nanti akan muncul di lampiran 5. Tapi kalau di orang pribadi ini ada di lampiran 3 ya Bapak Ibu. Berbeda lampirannya, tapi intinya adalah keduanya harus mengisi ini. Ya jangan sampai terlewatkan. Kalau misalnya Bapak Ibu masuk di kategori PPh Final UMKM gitu ya. Tapi kalau tidak masuk di kategori PPh Final UMKM, maka tidak perlu mengisi lampiran tersebut gitu. Nah, lalu apa saja checklist kepatuhan ya bagi Bapak Ibu dalam menunaikan kewajiban perpajakan? Ya ini kami sampaikan beberapa checklist kepatuhan yang Bapak Ibu harus penuhi gitu ya, supaya jangan sampai nanti ada denda atau sanksi yang muncul gitu. Nah, untuk para UMKM, baik UMKM badan maupun orang pribadi, ini dipisahkan ya, ada yang tanggungan sendiri, ada yang dipotong atau dipungut pihak lain. Dan tanggungan sendiri itu ada PPh, ya ada PPh final UMKM tadi, yang itu menjadi tanggungan Bapak Ibu sendiri ya. Lalu ada PPN kalau misalnya omset Bapak Ibu lebih dari 4,8 miliar. Lalu ada PBB, ada bea materai. Nah, untuk yang dipotong atau dipungut pihak lain, bisa juga yang pakai 0,5% karena tadi sistemnya ada yang dipungut atau di store sendiri. Atau misalnya kalau Bapak Ibu sudah tidak menggunakan tarif PPh final, maka pakai PPh pasal 23 atau misalnya menggunakan PPh pasal 22, yaitu masuk di kategori pemotongan atau pemungutan. Ya, jadi ini adalah klasifikasi kira-kira pajak yang harus Bapak Ibu penuhi ya dari sisi tanggungan sendiri maupun yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain ya. Dan ini saya sedikit menjelaskan alur bagi Bapak Ibu yang memang ternyata sudah menjadi pengusaha kena pajak ya Bapak Ibu karena memang ada beberapa usaha yang memang terus grow atau terus naik gitu ya, terus tumbuh, ya otomatis kan omsetnya akan lebih dari 4,8 miliar gitu ya. Nah, kalau misalnya di bawah 4,8 miliar bagaimana itu pilihan ya. Jadi silakan Bapak Ibu memilih apakah ingin dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau tidak. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, tapi bertemu dengan lawan transaksi yang mewajibkan Bapak Ibu sebagai PKP, ya mau nggak mau Bapak Ibu harus dikukuhkan sebagai PKP, dan itu diperbolehkan. Ya, jadi nggak harus menunggu di atas 4,8 miliar. Ya, tapi efeknya apa ketika Bapak Ibu menjadi PKP, otomatis Bapak Ibu harus menerbitkan faktur pajak, ya, di mana ada PPN di situ. Nah, ketika ada kewajiban PPN, maka ada kewajiban administrasi perpajakan yang lagi yang harus Bapak Ibu tunaikan gitu ya, wajib dilakukan gitu. Nah, ketika ada tambahan seperti ini, otomatis kan kemungkinan misalnya kewajiban pajaknya tidak terpenuhi dengan baik gitu ya, akan bertambah juga gitu. Jadi mohon dipikirkan juga bagi Bapak Ibu yang ketika memang mau dikukuhkan sebagai PKP. Ya karena memang setiap transaksinya harus menerbitkan faktur pajak kecuali memang bukan termasuk objek PPN ya, jadi tidak harus menerbitkan faktur pajak. Lalu bagaimana kalau omsetnya lebih dari 4,8 miliar ya? Jadi kalau misalnya omset Bapak Ibu lebih dari 4,8 miliar, maka Bapak Ibu harus dikukuhkan sebagai PKP paling lama akhir tahun buku. Ya, jadi akhir tahun buku Bapak Ibu harus langsung dikukuhkan sebagai KP. Nah, sebelumnya, ketentuan sebelumnya, ini ketentuan baru diperbaharui di tahun 2013 ya Bapak Ibu. Nah, ketentuan yang lama itu 1 bulan setelah omset Bapak Ibu lebih dari 4,8 miliar. Jadi kalau misalnya
omset Bapak Ibu lebih dari 4,8 miliar di tanggal 21 Agustus tahun 2023, maka di tanggal 30 September 2023 harus sudah dikukuhkan sebagai PKP dan harus memungut PPN. Nah, kalau sekarang ya, kalau misalnya Bapak Ibu omsetnya lebih dari 4,8 miliar di tanggal 21 Agustus tahun 2024, itu ada grace period di sini. Ya, jadi ada jangka waktu bagi Bapak Ibu untuk belajar terlebih dahulu, misalnya dalam membuat faktur, dalam melaporkan PPN gitu, sampai nanti akhirnya harus wajib memungut di tanggal 1 Januari tahun 2025. Ya, karena tadi wajib dikukuhkan di akhir tahun buku. Ya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu ingin memilih, ya misalnya di bulan September, di bulan Oktober, di bulan November, Bapak Ibu ingin memilih untuk langsung melakukan pemungutan PPN, diperbolehkan. Ya, dengan lapor pada saat ingin dikukuhkan sebagai PKP menyebutkan ya kapan ingin memulai kewajiban pemungutan PPN-nya. Misalnya di bulan November begitu ya, maka Bapak Ibu langsung bisa memungut PPN di bulan November. Ya, jadi kalau misal Bapak Ibu belum siap ya tunggu sampai di akhir tahun juga diperbolehkan. Ya, tapi jangan melebihi dari akhir tahun ya Bapak Ibu, karena kalau sudah melebihi dari akhir tahun bisa nanti secara jabatan. Ya, jadi secara jabatan secara otomatis diterbitkan oleh DJP untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah, apalagi yang bahaya adalah kalau misalnya lebih dari 2 tahun gitu ya, otomatis Bapak Ibu akan ditarik tuh omset 1 tahun ke belakang. Ya, kira-kira di setahun belakang berapa omsetnya itu langsung dikenakan PPN. Ya, jadi perlu diperhatikan juga bagi Bapak Ibu yang ingin dikukuhkan sebagai PKP. Selanjutnya, apa saja pajak yang termasuk di PPh output gitu ya, pemotongan atau pemungutan. Ini yang wajib Bapak Ibu lakukan ya ketika melakukan usaha. Yang pertama adalah ketika Bapak Ibu memiliki karyawan atau bertransaksi menggunakan jasa orang pribadi, lakukan pemotongan PPh pasal 21. Ya, nanti kita lihat karena cukup beragam tarifnya. Nanti kita lihat summary-nya seperti apa untuk PPh pasal 21 saat ini. Lalu yang kedua adalah ketika Bapak Ibu melakukan impor atau misalnya pembelian barang tertentu, transaksi dengan benda lawan pemerintah atau misalnya produksi-produksi tertentu gitu ya, memang dikenakan PPh pasal 22, maka Bapak Ibu harus mengut PPh pasal 22. Ya, nah PPh pasal 22 ini bisa sebagai kredit pajak, begitupun dengan PPh pasal 21 bisa sebagai kredit pajak, ya. Lalu ada PPh pasal 23 ketika memang Bapak Ibu bertransaksi dengan badan usaha yang memberikan jasa, misalnya jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, atau sewa harta gitu ya, atau bunga, maka itu harus dipotong PPh pasal 23. Lalu ada PPh pasal 26 ketika memang Bapak Ibu melakukan pembayaran bunga, royalti, dividen, atau imbalan jasa kepada subjek pajak ke luar negeri. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu transaksi dengan pihak luar negeri, maka harus melakukan pemotongan PPh pasal 26. Ya, tarifnya di 20%. Kalau misalnya tidak dilakukan pemotongan, bisa saja tapi menggunakan COD atau Digity Form. Ya, di mana lawan transaksi mengakui sebagai residen dari negara tersebut ya, maka ketika nanti kita refer ke P3B-nya, oh ternyata tidak dipotong pajaknya, maka Bapak Ibu bisa menggunakan tarif 0% lalu dilaporkan bahwa ada transaksi PPh pasal 26. Lalu ada PPh final ya pasal 4 ayat 2, ya ini terkait dengan transaksi sewa tanah, bangunan, jasa konstruksi, bunga tabungan, deposito, obligasi yang memang Bapak Ibu lakukan gitu ya. Bapak Ibu ketika melakukan transaksi-transaksi tersebut maka harus melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2. Nah, tarifnya cukup banyak ya Bapak Ibu, cukup beragam. Misalnya sewa tanah bangunan 10%, jasa konstruksi tergantung dari jenis jasanya, apakah dia masuk di menengah, besar, terus bunga tabungan di 20%, deposito juga di 20%. Ya, lalu ada PPh pasal 15, ini jasa pelayaran dan penerbangan. Kalau misalnya Bapak Ibu bertransaksi menggunakan jasa pelayaran atau penerbangan. Nah, lalu ini adalah resume atau apa summary-nya dari pemotongan PPh pasal 21 ya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ya, untuk pegawai tetap ya, Bapak Ibu sekarang menggunakan TER ya, namanya istilahnya TER bulanan. Ya, jadi dari penghasilan bruto dikali TER bulanan, tapi ketika nanti ketemu masa pajak terakhir, maka harus disetahunkan lalu dikalikan dengan tarif pasal 17. Ya, ini kalau kita bedah lebih jauh lagi ya cukup banyak ya nanti Bapak Ibu perhitungan contohnya seperti apa. Ini saya berikan gambaran besarnya saja. Lalu kalau misalnya Bapak Ibu punya dewan komisaris atau misalnya
Bapak Ibu transaksi dengan bukan pegawai ya, maka tarifnya juga akan berbeda-beda ya. Jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan transaksi dengan orang pribadinya seperti apa. Misalnya pegawai tidak tetap yang dibayar harian kayak gitu ya, atau dibayar bulanan, atau dengan peserta kegiatan ya, atau dengan peserta program pensiun ya, karena pengenaan pajaknya berbeda-beda. Nanti Bapak Ibu bisa refer ke sini. Intinya memang sekarang ada dua ya, tarif ter dan tarif pasal 17 untuk PPh pasal 21. Oke, lalu untuk penyetoran ya, untuk penyetoran maksimal di tanggal 15 ya, lalu untuk pelaporannya itu di tanggal 20. Ya, jadi kalau sekarang semua pembayaran pajak tanggal 15, pelaporan tanggal 20. Lalu untuk tahunan masih sama dengan ketentuan sebelumnya, 3 bulan akhir tahun pajak, atau kalau misalnya untuk badan di 4 bulan akhir tahun pajak ya Bapak Ibu. Untuk checklist dokumen pendukung utama yang harus Bapak Ibu siapkan adalah laporan laba rugi, neraca, bukti potong, SSP, dan dokumen pendukung lainnya. Ya, agak saya cepat ya Bapak Ibu karena waktunya sebentar lagi. Eh, Lalu bagaimana langkah-langkah Bapak Ibu untuk menjalankan Cortex tersebut? Yang pertama Bapak Ibu harus login terlebih dahulu di situs Cortex gitu ya, dengan mendaftarkan nick-nya dan email Bapak Ibu semua. Lalu impersonate kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan PT perorangan atau badan usaha, tapi kalau menggunakan orang pribadi ya cukup dengan teks Bapak Ibu saja, tidak perlu di impersonate. Lalu masuk ke menu SPT, lalu pilih jenis SPT-nya, lalu tentukan periodenya. Ya bisa tahunan, bisa masa, tergantung Bapak Ibu ingin mengisi yang mana. Nah, dalam hal ini saya pandu untuk pengisi SPT tahunan terlebih dahulu. Ya, jadi ketika Bapak Ibu masuk di SPT tahunan, maka akan ada menu yang menyebutkan bahwa metode pembukuannya apakah akrual atau kas. Secara default memang akan muncul akrual ya, jadi Bapak Ibu ya. Jadi memang kalau pembukuan disarankan sampai dengan saat ini adalah akrual. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menggunakan, silakan diperbolehkan, tapi harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu. Ya kenapa akrual? Karena akrual ini lebih mencerminkan transaksi sebenarnya gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu invoicing, ya nggak harus menunggu diterima terlebih dahulu, Bapak Ibu sudah bisa mencatat sebagai penjualan atau pendapatan. Lalu di lampiran satu Bapak Ibu pilih laporan keuangan sesuai dengan sektor usaha dari Bapak Ibu semua, bisa jasa, dagang, manufaktur, bank kayak gitu, atau asuransi, atau umum yang memang ternyata Bapak Ibu nggak masuk di kategori tersebut, silakan. Lalu ada audit akuntan publik kalau memang ternyata laporan keuangan Bapak Ibu diaudit. Nah, selanjutnya adalah bagian kunci dari formulir induk. Bapak Ibu isi bagian C di bagian PPh final, bagian F di PPh kurang atau lebih bayar, dan di bagian H pernyataan transaksi. Ya, jadi 3 hal ini perlu Bapak Ibu perhatikan ketika memang Bapak Ibu masuk di kategori PPh final UMKM, atau misalnya yang memang sudah tidak masuk di kategori PPh final UMKM juga, 3 hal ini harus diperhatikan ya. Di mana di lampiran satu tadi rekonsiliasi laporan keuangan harus diperhatikan, di lampiran 3 laporan data prepolated bukti potong, di lampiran 5 rincian pembayaran UMKM atau lampiran lainnya yang memang muncul ketika Bapak Ibu menjawab formulir di bagian H, yaitu menjawab jawabannya yaitu ya. Ya, lalu kalau misalnya terjadi lebih bayar, ya maka Bapak Ibu bisa melakukan pemilihan, ya prosedur, bisa melalui pemeriksaan atau pendahuluan. Ya, di mana kalau misalnya orang pribadi lebih bayarnya 100 juta, maka bisa melakukan pendahuluan. Kalau misalnya badan lebih bayar di 1 miliar, maka bisa melakukan pendahuluan. Ya, jadi pendahuluan ini verifikasi saja, tidak perlu dilakukan pemeriksaan. Nanti uangnya akan secara otomatis balik ke wajib pajak. Tapi kalau misalnya lebih dari kategori itu, maka harus masuk di kategori pemeriksaan biasa. Nah, ini adalah jebakan yang sering muncul ya Bapak Ibu di Cortex. Yang pertama adalah mengabaikan verifikasi data prepulated tadi ya. Jadi ketika ada data yang masuk di Cortex ya Bapak Ibu harus analisis terlebih dahulu kira-kira benar atau tidak gitu ya. Jangan sampai nanti malah masalah ya, malah potensi menjadi lebih bayar atau malah kurang bayar menjadi lebih besar. Ya, jadi solusinya Bapak Ibu harus verifikasi data yang masuk di Cortex. Lalu yang kedua, sektor usaha harus benar sesuai dengan Bapak Ibu semua ya. Jangan salah memilih sektor usaha karena nanti laporan keuangannya jadi beda gitu. Jadi ketika Bapak Ibu mengisi laporan keuangan juga tidak sesuai dengan sektor usaha dari Bapak Ibu sendiri. Lalu jebakan yang ketiga adalah Bapak Ibu lalai ya dalam mengisi lampiran 5 atau UMKM ya, khusus untuk UMKM.
Ketika Bapak Ibu lalai mengisi lampiran 5, ya, maka SPT dianggap tidak lengkap atau berpotensi dikenai sanksi administrasi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu menggunakan PPh Final UMKM, lampiran 5 wajib diisi. Lalu yang keempat adalah keterlambatan persiapan dokumen. Ya, ini kami sadari banyak ya wajib pajak yang memang menyiapkan dokumen biasa dalam mengisi SPT itu mepet ya Bapak Ibu. Nah, sekarang mohon dari sekarang, dari awal tahun dicicilnya per 3 bulan sekali lah Bapak Ibu review kira-kira dokumen mana yang kurang, mana yang perlu dilengkapi ya. Jadi ketika nanti dalam mengisi SP tahunan itu tidak buru-buru ya, karena eh, kalau buru-buru juga jadi ada kesalahan input atau segala macam gitu. Jadi sebaiknya harus dipersiapkan dari awal. Lalu jebakan yang kelima, Bapak Ibu menganggap teks ini masih sama kayak e-form terlebih dahulu, yaitu beda jauh ya Bapak Ibu, lampirannya juga beda jauh. Jadi Bapak Ibu perlu adaptasi lagi. Sekarang banyak panduan-panduan ya di YouTube segala macam. Bapak Ibu bisa lihat kira-kira bagaimana panduan dalam mengisi konteks tersebut. Lalu jabatan keenam adalah tidak memakai konsep hubungan istimewa. Ya, untuk hubungan istimewa ini mungkin bagi UMKM yang skala mikro atau kecil gitu ya, tidak sangat berpengaruh, tapi untuk yang skala besar mungkin ini perlu diperhatikan karena nanti ada hubungannya terkait dengan transfer pricing gitu ya. Jadi transaksi misalnya antara induk dengan anak perusahaan atau dengan pemilik yang perusahaannya sama, maka itu biasanya ada hubungan istimewa. Lalu yang ketujuh adalah Bapak Ibu biasanya lupa ya mengisi nomor rekening. Ya, jadi ketika melakukan restitusi atau dibayar, nomor rekening ini wajib untuk diisi. Ya, supaya nanti ketika restitusinya berjalan, langsung bisa masuk ke rekening bank yang Bapak Ibu inginkan. Nah, ini adalah strategi anti panik ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah memang siapkan data dari awal. Ya, perhatikan jadwal-jadwal lapor kapan, jadwal bayar kapan, di kalender dicatat ya Bapak Ibu supaya nanti tidak mepet ya. Jadi bisa mengkoreksi kalau misalnya ada kesalahan. Ya kadang kalau misalnya harus bayar tanggal 15 kita baru siapin tanggal 14 kan kadang terburu-buru gitu ya. Nah, boleh disiapkan dari awal lagi. Lalu yang kedua, manfaatkan sumber daya DJP. Saat ini ada Cortexpedia di situs DJP, lalu buku manual Cortex. Bapak Ibu bisa baca step by step dari DJP seperti apa. Lalu ada podcast media keuangan juga yang muncul ya sekarang di YouTube segala macam. Itu bisa Bapak Ibu lihat atau hubungi call center DJP juga bisa. Ya, selanjutnya Bapak Ibu bisa lakukan simulasi atau uji coba ya dengan buat konsep SPT terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa coba dulu cara pengisiannya kira-kira seperti apa. Nanti kalau sudah sesuai silakan hapus lagi konsep SPT-nya ya, tapi jangan dilaporkan ya Bapak Ibu. Lalu pahami alur bisnis Bapak Ibu sendiri ya. Jadi mulai dari jenis usahanya, peredaran brutonya, transaksi selama tahun pajak seperti apa, lalu bukti pendukung yang relevan seperti apa. Ya, jadi karena tadi semuanya akan berkaitan ketika Bapak Ibu mengisi Cortex. Lalu periksa ulang sebelum mengirimkan ya. Jadi sediakan waktu kurang lebih 30 menit untuk review kembali mulai dari lampiran, induk, kira-kira mana yang harus diisi, apakah ada yang kelewat, apakah ada yang keliru, Bapak Ibu perhatikan lagi. Ya, makanya tidak perlu mengisi secara terburu-buru gitu. Jadi kalau misalnya mepet ya, Bapak Ibu pasti akan mengisinya secara terburu-buru. Lalu jangan ragu berkonsultasi ya Bapak Ibu, bisa konsultan pajak kalau misalnya Bapak Ibu ragu dalam mengisi Cortex ya atau bingung dalam menunaikan kewajiban perpajakannya, bisa berkonsultasi dengan konsultan pajak atau dengan KPP terdekat, ada bagian penyuluh namanya atau forum perpajakan online ya. Sekarang banyak grup-grup perpajakan juga yang bisa menjadi wadah Bapak Ibu untuk berkonsultasi. Nah, kesimpulannya adalah dengan adanya konteks ini memang meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri ya secara digital yang memang terintegrasi dengan beberapa sistem yang DJP miliki gitu. Tujuannya memang lebih mudah, efisien, lalu akurat bagi seluruh wajib pajak di Indonesia. Ya, tapi dengan adanya konteks jangan membuat Bapak Ibu juga takut gitu ya untuk menunaikan kewajiban perpajakan. Justru ini adalah langkah yang baik Bapak Ibu untuk adaptasi menyesuaikan diri dengan teknologi yang ada, kira-kira bagaimana cara menunaikan kewajiban perpajakan seharusnya lebih mudah ya, lebih akurat gitu ya, lebih terjamin lagi ke apa namanya kewajiban pelaporan perpajakan Bapak Ibu. Lalu ketelitian ya, jadi memang karena memang ini sistem semuanya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu juga harus detail lagi, ngecek lagi, jangan percaya saja gitu dengan adanya sistem. Ya, jadi memang adaptasi dan ketelitian harus dilakukan dalam mengisi Cortex ini ya. Jadi untuk para UMKM, bagi Bapak Ibu yang hadir di webinar hari ini, kami mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu semua yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia
yang sudah berkontribusi pajak cukup baik saat ini gitu. Diharapkan dengan adanya Cortex ya Bapak Ibu bisa menunaikan kewajiban perpajakan yang lebih baik lagi. Ya apabila nanti ada yang ingin tanyakan di webinar ini di sesi Q&A silakan Bapak Ibu kira-kira apa yang masih ragu, kira-kira apa yang masih harus dipahami. Ya jadi langkah yang Bapak Ibu harus ambil saat ini adalah memang pahami dulu korteksnya, akses korteksnya, lalu unduh panduannya, lalu inventarisir dokumen yang ada, lalu jadwalkan waktu yang tepat eh, dalam mengisi SPT ya. Misalnya kapan harus bayar tadi, harus kapan lapor, lalu dokumen-dokumen apa saja yang memang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu semua. Ya mungkin itu dari saya. Kira-kira seperti itu Kak Mutiara. Saya kembalikan lagi ke Kak Mutiara. Oke, terima kasih banyak atas pemaparan materinya, Kak Rifki. Ini sangat insightful juga ya. Tadi sudah sempat lihat juga banyak teman-teman yang udah mulai bertanya di kolom chat dan juga udah raise hand. Tapi bentar, sabar dulu teman-teman. Nanti kita akan masuk sesi Q&A sendiri di segmen ketiga. Oke, sebelumnya mungkin kawan Kledum masih ada yang bertanya-tanya juga. Sebenarnya apa sih Enversi itu? Aku akan menjelaskan sedikit ya. Enversi itu mempunyai layanan UKM Des yang membantu UMKM naik kelas. Enversi akan membantu perhitungan dan pelaporan pajak UMKM cukup dengan memberikan soft copy dokumen-dokumen yang dibutuhkan. UMKM bisa menghemat waktu dan tenaga untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Terdapat 3 paket, yaitu small, medium, premium, dan yang bisa UMKM pilih sesuai dengan kebutuhan. Jangan ragu untuk menghubungi Enforsi. Nanti teman-teman bisa cek juga di sosial medianya Enforsi sendiri untuk kontak person dan juga kalau misalnya teman-teman ingin berkonsultasi lebih lanjut. Nah, untuk perkenalannya mungkin kayak pertanyaannya udah mulai banyak yang masuk ya teman-teman, tapi harap ditunggu dan sabar terlebih dahulu ya. Kita akan masuk pemaparan sesi kedua atau kita akan mulai masuk ke segmen kedua terlebih dahulu. Kita akan lanjut dari Mbak Dena. Mungkin, halo Mbak Dena, apakah sudah ready? Halo Kak Mutia, suara saya kedengaran jelas? Oke, sudah aman ya Kak untuk Oke, suaranya? siap. Oke. Untuk sesi kedua ini kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Mbak Dena, tapi mungkin sebelum itu kita akan tonton terlebih dahulu company profile dari Kledo. Silahkan. Waduh, sakit gara-gara laporan keuangan. Sering keliru hitung pemasukan dan pengeluaran. Bikin laporan keuangan malah kacau. Dan banyak waktu tersita buat kelola bisnis. Nah, kalau kamu ada gejala ini, berarti kamu butuh Kledo. Pakai Kledo, tinggal masukin datanya aja, laporan keuanganmu udah auto jadi loh. Simpel banget kan? Terus ada 50 lebih laporan keuangan dan bisnis yang bisa kamu pilih. Ada laporan neraca, laba rugi, jurnal, buku besar, dan masih banyak lagi. Kamu juga nggak perlu ragu lagi, soalnya Kledo udah punya partner 55.000 lebih pemilik bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kamu mau keuangan bisnismu jadi lebih baik? Yuk, pakai Kledo aja. Dengan Kledo, keuangan bisnis jadi lebih baik. Oke, itu dia company profile dari Kledo. Selanjutnya kita langsung aja masuk ke sesi pemaparan materi dari Kak Dena selaku senior konsultan Kledo. Untuk Kak Dena, silakan. Oke, terima kasih Kak Mutiara dan juga terima kasih Kak Rifki Saputra, pembahasan yang sangat penting dan jadi insight tambahan buat kita semua. Saya lihat di kolom komen sudah banyak pertanyaan terkait dengan pajak, tapi sebelum masuk ke Q&A, perkenalkan kembali saya Denayu dan sebagai konsultan di software akuntansi yang juga bertemu atau bahkan juga mendampingi banyak pelaku usaha. Ada satu hal menarik sebenarnya memang saya temui atau kami di tim Kledo ini temui. Seringkali kuota dari klien-kliennya kami ini akan membludak ketika menjelang pelaporan pajak seperti itu teman-teman. Dan jarang sekali yang datang kemudian menyampaikan, Ibu, Mbak, saya semangat banget nih untuk lapor pajak atau saya semangat banget nih, sangat sangat antusias gitu. Yang sering sekali kami terima itu adalah
aduh, Bu, Mbak, laporan saya belum siap nih. Nota saya nggak tahu ada di mana, atau saya juga nggak tahu nih data kemarin yang pegang siapa. Tadi karena kita udah bahas banyak, Kak Rifki udah bahas banyak terkait dengan aturan, regulasinya seperti apa, sesuai dengan topik hari ini tentang kita gimana sih ngadepin era Cortex tanpa panik. Kita lihat atau kita akan bahas sesuatu yang bahkan terjadi jauh sebelum pelaporan pajak itu dilakukan, yaitu tentang gimana sih kita ngelola data bisnis kita sehari-hari. Nah, kalau gini kan kita juga jadi bertanya-tanya nih sebenarnya apa sih yang bikin kita tuh jadi panik? Pajaknya, ataukah pelaporannya, atau rules-nya, atau mungkin data-data nih yang untuk jadi dasar kita lapor pajak. Nah, ini kita lihat sama-sama. Next. Oke, nah kalau kemarin waktu saya nyiapin materi ini, eh, dari semua klien-kliennya Kledo di tempat kami, sebenarnya paling banyak masalahnya ini sebenarnya di datanya, bukan di pajaknya, tapi justru di datanya. Kalau kita dengar kata Cortex atau Bapak Ibu, teman-teman semua dengar kata Cortex, pasti yang terngiang pajak, pelaporan, atau aduh aturan baru, susah, atau mungkin ada juga sih yang langsung deg-degan. Atau kalau misalnya kita lihat lebih dalam lagi, padahal kalau kita lihat lebih dalam lagi, ini sebenarnya korteks ini kan sebenarnya kita ngajarin ngajarin kita satu hal ya, bahwa kualitas data ini jadi semakin penting di era yang sekarang. Sisi positifnya seperti itu. Karena sistem yang semakin digital, ini pasti membutuhkan data yang semakin baik. Contohnya sederhana seperti ketika udah tiba atau saatnya udah tiba nih waktunya untuk pelaporan pajak, mulai nih timbul huru-hara. Ini notanya di mana? Invoice yang itu kemana? Bukti transfer siapa yang pegang? Yang ini udah dicatat belum ya? Atau mungkin mungkin teman-teman masih ada yang pencatatan manual. Excelnya ada sih, tapi kadang ada file yang filenya kadang kalau teman-teman mungkin beberapa pernah ya. Jadi Excel final atau final banget, ini fix banget, final Bismillah untuk lapor pajak dan lain sebagainya. Udah kayak judul skripsi revisian gitu. Jadi ada banyak sekali file-file Excel yang udah teman-teman persiapkan, tapi ini nggak tahu nih, ini jadinya bingung mana yang harus jadi dasar untuk kita laporkan, mana yang beneran kita pakai. Dan saya yakin memang sebagian peserta webinar hari ini pasti pernah ngalamin salah satunya. Ini saya lihat ada di kolom komen juga bertanya terkait hal ini. Jadi intinya yang dituntut sekarang di era digital seperti sekarang ini atau di era Cortex ini adalah yang pertama, data penjualan itu harus ada, data biaya harus ada, bukti transaksi harus ada karena semuanya saling integrasi, saling terhubung. Oke, karena semuanya semakin digital, semakin terintegrasi, jadi pilihannya cuma dua nih Bapak Ibu dan teman-teman. Kita panik saat diminta datanya, atau kemudian mulai hari ini kita berbenah sebelum data tersebut diminta. Dan kalau kita mau jujur, bisa next dulu. Dan kalau kita mau jujur, sebenarnya yang sering bikin repot itu bukan pajaknya atau bukan waktu lapor pajaknya, tapi itu jadi ribet ketika data yang kita mau inputkan ini nggak ada. Oke, datanya belum ready, datanya belum siap. Karena sering banget saya atau teman-teman di tim Kledo ini juga ketemu, Bu, saya pusing nih kalau ngurus laporan, saya bingung nih kalau udah dekat laporan atau waktunya untuk report nih, data apa yang harus saya tampilkan. Karena kan data perpajakan ini kan makin terdigitalisasi, terintegrasi, maka memang semuanya itu wajib dicatat. Oke, data penjualan perlu konsisten, data biaya perlu dokumentasi, transaksi perlu disimpan. Nah, kenapa sih data penjualan ini perlu konsisten? Jangan sampai seperti ini. Penjualan ini 1,2 juta misalnya. Di Excel teman-teman masih catat pakai Excel, ternyata salah catat mungkin 1,1 juta. Nah, pada saat dipindahkan ke software jadinya 1,3 juta. Ada perbedaan, ada inkonsisten di sana. Dan mungkin beberapa dari teman-teman juga pernah ngalamin hal ini. Akibatnya di era Cortex yang sekarang ini datanya kan jadi berantakan ya. Ada banyak sekali konsekuensinya. Pertama, karena informasi itu tidak konsisten, laporannya jadi tidak akurat. Sulit juga bagi teman-teman untuk menelusur transaksi-transaksi yang udah terjadi sebelumnya. Laporannya jadi lama. Nah, mungkin ini yang bikin kita tuh jadi panik attack lah. Udah waktunya mepet, datanya belum ready, pengambilan keputusan juga jadi tidak efisien atau jadi tidak tepat. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, kenapa demikian seperti itu? Karena memang kita sistemnya itu bisa jadi SKS atau sistem kebut semalam, sistem kebut sebulan. Ya, karena saat akhir bulan atau akhir tahun kita baru mulai buka folder-folder yang lama, cari screenshotan, cari nota, cari bukti transfer, cari invoice. Baru setelah itu kita mulai nyusun lagi menjelang hari pelaporan pajak, baru kita mulai susun laporan. Dan itu yang memang sering terjadi di klien-kliennya Kleido. Kita coba nginputin semua data dalam 1 tahun terakhir nih ke dalam software. Saya mau pakai software. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ngasihin laporan keuangan karena kita waktunya mepet 1 bulan lagi kita udah harus lapor pajak.
Nah, ini yang perlu kita benahi sama-sama. Dunia perpajakan yang semakin digital ini artinya teman-teman, Bapak Ibu, kita semua yang kita butuhkan itu bukan ingatan yang kuat. Kayaknya kemarin itu omsetnya sekian, biayanya saya sekian. Bukan seperti itu lagi, tapi perlu ada datanya. Jadi kita lapor itu by data. Perlu dokumentasi yang kuat. Nah, kalau seperti itu sebenarnya data apa sih yang harus kita siapkan? Next. Oke, saat pajak ditanya data apa aja yang harus disiapkan, banyak orang ngira kalau kita mau lapor pajak yang dicari itu cuma laporan laba rugi. Nah, padahal tidak sesederhana itu ya. Biasanya pasti yang akan ditelusur itu yang pertama terkait omset dan penjualan. Karena gimana kita bisa lapor sesuatu yang bahkan belum kita ketahui nih jumlahnya. Berapa total penjualan selama setahun ini, berapa omset per bulan mungkin, atau apakah semua transaksi ini udah tercatat. Berikutnya ada lagi biaya dan juga pengeluaran. Nah, ini juga kadang sering terlewat ya. Banyak pelaku usaha atau klien-klien Nikledo kalau ditanya omset tahu nih, tapi nggak hafal pengeluarannya. Berapa biaya operasional, berapa biaya pembelian barang, biaya A, B, C, dan lain sebagainya. Karena balik lagi, perhitungan laba itu kan bukan dari omset dikurangi feeling atau ingatannya kita ya Bapak Ibu, tapi berdasarkan data, berdasarkan angka. Barulah kemudian kita ketahui labanya kita tuh berapa. Nah, itu dilihat dari mana ketika datanya itu udah ada, kita inputkan ke dalam laporan keuangan secara gambaran garis besar ada neraca, arus kas laba rugi. Nah, laporan inilah yang akan bantu kita melihat kondisi bisnis kita ini lebih objektif. Not by feelingnya, bukan by perasaannya kita aja, tapi berdasarkan data yang jelas. Dan kemudian di dalam laporan itu juga tetap perlu ada bukti-bukti transaksi. Jangan sampai angkanya tuh angka fiktif, labanya sekian, buktinya mana nih? Nah, itu kan perlu kita ketahui juga. Jadi seperti invoice, nota, bukti transfer, bukti potong, dan lain sebagainya itu perlu ada buktinya real. Dan memang ketika SPT ini waktu kita nyusun SPT, waktunya SPT disusun, memang seharusnya tidak banyak makan waktu ya. Mungkin dalam hitungan jam aja udah bisa kelar. Tapi itu semua bisa terjadi kalau pengumpulan datanya teman-teman selama 1 tahun ke belakang itu sudah benar. Jadi balik lagi pertanyaannya bukan sudah siapkah Bapak Ibu lapor pajak, tapi sudah siapkah Bapak Ibu menunjukkan data bisnis dari Bapak Ibu. Kalau kita tarik mundur lagi, next. Kalau kita tarik mundur lagi, kadang saya mungkin juga sebagai pekerja atau Bapak Ibu sebagai para pelaku usaha, sebagai owner bisnis, kadang kita memperlakukan pajak ini seperti tugas dadakan ya. Padahal kita udah tahu bahwa tiap tahun ini tuh memang waktunya lapor pajak. Walaupun mungkin ada rules atau pada peraturan yang kemudian berubah di pertengahan jalan, tapi kita udah tahu bahwa setiap tahun ini kita wajib. Ada hal yang perlu kita lakukan. Dan seharusnya pajak itu tuh memang hasil dari proses yang panjang ya, dari awal dimulai dari transaksi masuk, kemudian itu jadi pondasi ya dari semua data bisnis, masuk ke pembukuan, ya, mengubah transaksi yang tadi itu menjadi data yang lebih terstruktur, kita bisa baca datanya, dan itu kita inputkan ke dalam laporan keuangan. Jadi nunjukin kondisi sebenarnya dari bisnis. Ini kita untung atau kita rugi. Jangan sampai waktu kita lihat omsetnya gede, kita udah happy. Padahal masih harus dikurangi dengan seluruh biaya-biaya operasional gitu ya. Jadi kalau laporan ini akurat, pembukuannya juga akurat, pasti pajaknya ini akan jadi nyaman. Oke, kita nggak jadi panik. Makanya saya juga sering sampaikan ke klien-klien yang kemudian memang datangnya itu mepet-mepet untuk penggunaan software. Jadi pajak ini kan tidak dibuat di akhir tahun ya, atau awal-awal tahun lah pada saat mendekati pelaporan, tapi dibentuk dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Dan ketika bisnisnya teman-teman semakin besar, next. Dan ketika bisnisnya teman-teman ini makin besar, kalau kita bicara tentang pembukuan digital, ini bukan lagi pilihan, tapi ini kebutuhan, oke? Jadi ini bukan jadi opsi lagi nih. Ini udah harus teman-teman pakai, udah menjadi kebutuhannya teman-teman. Berapa banyak sih di sini yang teman-teman masih menggunakan Excel? Pasti banyak. Dan saya selalu bilang juga ke teman-teman, ke customer, ke klien bahwa Excel itu tidak salah ya. Bahkan banyak banget bisnis itu mulainya dari Excel. Karena tidak selalu per bisnis itu langsung ada budget untuk kita pakai software dan lain sebagainya, apalagi mungkin untuk hiring konsultan ya. Jadi dimulailah dari kebiasaan. Kebiasaan apa? Kebiasaan mencatat. Jadi dari Excel pun tidak masalah. Cuma memang ada satu titik ketika bisnisnya teman-teman ini bertumbuh ya, saat bisnisnya ini berkembang, transaksi makin banyak, bukti transaksi banyak, kebutuhan laporan meningkat. Nah, pelaporan pajak ini pasti butuh data yang lengkap.
dengan tantangan yang tidak juga kalah buat pusing, datanya kesebar di mana-mana. Kalau kita masih pakai pencatatan manual kan kadang kesebar di mana-mana tuh. Filenya di sheet satu, buktinya ada di sheet keberapa, atau ternyata ada di file fix banget, ada file Januari fix-fix banget. Jadi berbeda-beda datanya tersebar. Dan sulit juga mungkin kita untuk tracking datanya karena datanya kepisah-pisah tadi. Dan akibatnya adalah resiko kesalahan pencatatan atau resiko kesalahan pelaporan. Solusinya apa? Ya di titik inilah kita sebenarnya mulai membutuhkan sistem yang bisa membantu kita ngelola data lebih terstruktur, data lebih tercatat, terpusat, informasinya teman-teman lebih mudah untuk diakses, kemudian laporannya tersedia juga lebih cepat. Teman-teman pengen lihat data bulan kapan atau mau di-compare, mau dibandingkan, itu lebih siap saat dibutuhkan itu sudah langsung ada. Next, tapi saya juga ingin menekankan satu hal penting tadi setelah kita bahas bahwa mulai dari kebiasaan, bukan terkait dengan softwarenya, tapi mulai dari kebiasaan. Banyak banget teman-teman atau klien-kliennya kami juga berharap bahwa setelah beli software ini semuanya masalah bakal selesai nih. Padahal tidak begitu ya, tuh Bapak Ibu, teman-teman. Software terbaik pun yang terbaik sekalipun ini nggak akan bisa bantu kalau transaksinya teman-teman itu tidak dicatat. Mau bayar mahal seberapa mahal pun, tapi kalau tidak ada datanya yang bisa kita inputkan, maka percuma. Kalau bukti transaksinya teman-teman tidak disimpan itu juga percuma. Kalau misalkan laporannya udah dicatat tapi nggak pernah dicek untuk dievaluasi itu juga percuma. Makanya yang perlu dibangun dulu itu adalah kebiasaan. Kebiasaan apa? Biasakan catat, biasakan nyimpan bukti, biasakan ngecek laporan yang udah teman-teman buat. Dan pilih juga akhirnya dari situ teman-teman bisa memilih sistem yang lebih mendukung atau dari situ teman-teman bisa nyari konsultan pajak untuk membantu finalisasinya itu seperti apa. Karena baik software maupun konsultan itu bukan senjata utama atau bukan penyelamat utamanya teman-teman ya. Kami juga tidak bisa apa-apa kalau Bapak Ibu tidak punya data. Jadi balik lagi ini bukan hanya terkait dengan pajaknya tapi tentang data. Data yang harus teman-teman biasakan mulai dicatat. Nggak harus langsung sempurna, migrasi itu nggak harus langsung sempurna ya. Tapi kalau memang bisnis teman-teman bertumbuh, berarti kan datanya juga otomatis kan akan besar dan kita perlu software untuk membantu teman-teman membuat data itu lebih terstruktur, lebih baik. Ketika nanti laporan hasil akhirnya itu di-download, teman-teman bisa jadi bahan evaluasi. Yang terpenting itu mulai dulu aja, teman-teman. Kalau kita lihat banyaknya regulasi yang kemudian berubah dari kemarin eranya apa, masuk ke era digital, Cortex semuanya terhubung, semuanya bisa kelihatan. Ya mulai aja dulu, seperti itu ya teman-teman. Dan setelah kita bicara tadi tentang tantangan, bicara tentang kebiasaan, nah sekarang kita lihat gimana sih sebenarnya sistem itu bisa membantu proses tersebut. Sekali lagi, membantu, bukan menjadi senjata utamanya Bapak Ibu atau teman-teman semua. Nah, Kledo ini dibangun bukan sekedar untuk catat angka aja, tapi ini untuk menghubungkan aktivitas bisnis. Karena kan kalau kita bicara bisnis ini semuanya saling terhubung ya, Bapak Ibu. Penjualan terhubung ke piutang, piutang terhubung ke kas terhubung ke laporan. Nah, laporan terhubung ke pajak. Kalau salah satu proses itu terputus, biasanya proses yang berikutnya itu pasti akan terganggu. Next. Nah, salah satu tantangan terbesar adalah dokumen. Penyimpanan dokumen. Kalau Bapak Ibu teman-teman lihat semua di layar ini, yang saya tampilkan saat ini adalah isi atau beberapa bagian dari Kledo yang mungkin itu bisa membantu Bapak Ibu semua dalam proses perekapan laporan keuangan. Nah, tantangan terbesarnya memang adalah penyimpanan dokumen. Karena terkait dengan nota, kwitansi atau file-file itu tuh kadang memang punya bakat tiba-tiba hilang gitu. Saat dibutuhkan dia ada, kayaknya ada di atas meja. Tapi kalau misalkan saat tidak dibutuhkan dia ada tuh kelihatan. Tapi pada saat kita butuh mau lihat transaksi tanggal berapa dan lain sebagainya, entah ada di mana nota tersebut. Makanya dokumentasi digital ini menjadi salah satu yang penting. Oke, karena kalau teman-teman nyimpan bukti transaksi itu dengan baik, pencarian data juga pasti lebih cepat. Nah, next. Ada lagi terkait dengan piutang, hutang piutang lah. Nah, ini kan kalau misalkan teman-teman punya piutang, ini sering dianggap aman nih karena bisa jadi kita ngakuin sebagai aset ya. Padahal belum tentu. Karena kalau aset ini tidak tertagih ya, piutang ini tidak tertagih kan akhirnya bisa jadi kerugian. Makanya penting banget buat kita semua para pelaku bisnis bukan hanya sekedar kita tahu, oh kita punya piutang nih 10 juta. Tapi perlu cek dulu mana ini sehat atau enggak sih 10 juta ini kira-kira bakal cair kah atau kemudian masuk kepada kerugian.
Atau bisa dicek juga dari 10 juta ini mana yang mulai berisiko. Umur piutangnya juga harus dicek. Sehingga teman-teman ini bisa nyiapin cadangan kerugian itu lebih realistis. Nah, next lagi ada bagian yang lain terkait dengan stok atau inventory. Ini juga penting diperhatikan oleh teman-teman apalagi punya bisnis yang memang stocking barang ya entah itu fast moving atau tidak. Teman-teman perlu perhatikan bahwa stok ini bakal disebut aset kalau memang ini ngasilin penjualannya. Tapi kalau hanya diam di gudang bertahun-tahun, nah ini nih akan berubah bukan aset tapi berubah jadi beban. Kenapa? Karena satu dia makan tempat, dia makan biaya penyimpanan juga. Oke, maka penting untuk kita ketahui mana sih stok yang bergerak bergerak dan mana yang tidak untuk jadi bahan evaluasinya teman-teman. Next, ada lagi nih yang penting juga terkait dengan aset dan penyusutan. Nah, ketika bisnis teman-teman berkembang, biasanya aset juga akan bertambah. Entah itu laptop, mesin kendaraan, peralatan, operasional, ataupun hal lainnya. Nah, seringkali memang waktu kita punya aset kan kita pasti beli ya, kita catat di pembelian. Dan itu dicatat sebagai aset tetap. Tetapi setelah itu jarang tidak semuanya ya bahwa itu diperhatikan lagi. Padahal kan aset itu punya penyusutan yang perlu dihitung itu secara berkala. Nah, kalau dilakukan manual biasanya tidak salah memang, tapi ketika ini banyak ya, kita balik ke konsep kalau bisnis ini makin berkembang dan kalau itu dilakukan manual biasanya satu cukup banyak makan waktu atau bisa jadi teman-teman luput untuk nyatet biaya penyusutan tiap bulannya. Dan ini pasti jelas akan berpengaruh ke laporan keuangan dalam hal ini kan di laporan laba rugi terkait dengan depresiasi atau penyusutan. Next, ada lagi yang tidak kalah penting yaitu terkait dengan rekonsiliasi bulanan. Nah, salah satu kegiatan yang sangat saya sarankan kepada klien-klien ini adalah melakukan rekonsiliasi bulanan. Karena kan kita mencatat di Kledo ini berdasarkan transaksi yang terjadi ya. Entah itu bisa jadi ada salah penginputan angkanya, tanggalnya, atau yang lainnya begitu. Jadi jangan tunggu akhir tahun karena semakin lama teman-teman nunggu, semakin sulit juga atau semakin lama juga kita cari transaksi yang udah lewat. Bayangin aja, teman-teman cari transaksi bulan lalu pasti lebih mudah dibandingkan dengan teman-teman cari transaksi 9 atau 11 bulan yang lalu. Makanya rekonsiliasi ini ibaratnya kayak medical check up gitu. Jadi bukan kita cari-cari masalah begitu bukan, tapi memastikan bahwa semuanya tetap sehat. Jadi waktu kita jalan ke bulan berikutnya, bahkan sampai kepada waktu kita bayar pajak atau lapor pajak tuh kita adem ayem, nggak panik gitu. Orang panik itu kan pasti ada sebabnya. Ya balik lagi tadi datanya tuh belum ready semuanya untuk kita laporkan. Next, terakhir bisnis ini nggak hanya dinilai dari satu laporan aja. Ini beberapa contoh laporan yang ada di Kleido. Kalau misalkan kita hanya lihat laba rugi, kita belum tahu kondisi kasnya kita seperti apa, arus kasnya kita bagaimana. Kalau kita hanya lihat kasnya kita aja, kita belum tentu tahu kondisi piutangnya itu bagaimana. Iya kan ya. Kalau kita hanya lihat sisi penjualannya aja, kita belum tentu nih kita tahu marginnya itu bagaimana. Karena memang semua laporan itu saling terhubung. Dan kalau di Kledo ini seperti yang saya tampilkan ini hanya beberapa contoh laporan aja. Kami menyiapkan berbagai laporan yang itu bisa bantu teman-teman lihat kondisi bisnisnya ini lebih lengkap, lebih utuh. Karena kembali ke keputusan yang baik itu pasti diambil atau dimulai dari data yang baik sebagai landasannya. Nah, problemnya sudah kita bahas panjang lebar tadi dan kabar baiknya, next. Saya rasa ini slide yang terakhir dari saya. Dan kabar baiknya itu semua bisa dimulai diperbaiki hari ini, Bapak Ibu, teman-teman semua. Tidak harus nunggu bisnisnya besar, tidak harus nunggu akhir tahun juga. Tidak harus nunggu ada problemnya dulu baru kemudian kita bergerak, tidak. Tapi bisa dimulai dari satu kebiasaan yang sederhana yaitu mencatat. Tidak harus langsung pakai software yang berbayar mahal sekaligus atau hiring bagian accounting yang perfect banget dan lain sebagainya. Tidak kalau memang baru-baru mulai aja usaha, tapi biasakan dulu untuk mencatat segala jenis transaksi, baik itu keluar dan masuk. Oke, dan karena begini, karena transaksi yang teman-teman catat hari ini itu kan akan menjadi dasar ya, menjadi data teman-teman untuk teman-teman ngambil keputusan di hari berikutnya atau di hari mendatang. Dan kalau pelaporannya teman-teman aman, data teman-teman aman, teman-teman tenang, teman-teman Bapak Ibu juga bisa fokus untuk ngembangin bisnis ini baiknya berjalan ke arah mana.
Begitu ya Bapak Ibu, jadi jangan nunggu sampai panik baru kita berbenah Bapak Ibu, karena yang sering terjadi adalah kita 11 bulan santai, 1 bulannya panik. Ini saya bicara berdasarkan fakta untuk klien-klien yang selama ini terjadi, 1 bulan tuh isinya panik semua. Dan balik lagi ke tema webinar kita hari ini adalah anti panic tax season. Jadi tujuan kita hari ini bukan buat pajaknya hilang ya Bapak Ibu, tapi lebih ke setidaknya kita bisa membuat prosesnya itu jauh lebih tenang. Seperti yang tadi Kak Rifki juga sempat sampaikan ya. Jadi ketika waktunya itu tiba, kita nggak sibuk lagi cari data, kita nggak sibuk lagi buka file satu-satu, kita nggak sibuk nginget-nginget transaksi yang udah lewat di bulan-bulan sebelumnya, karena semuanya udah teman-teman siapin dari awal. Pada akhirnya memang kita memang tidak bisa milih kewajiban sebagai wajib pajak. Bayar pajak itu adalah suatu hal yang wajib, sudah diwajibkan dengan berbagai aturan yang berlaku, no option. Tapi kita masih ada opsi apakah kita akan menghadapinya dengan panik atau dengan persiapan yang baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya Denayu dari Kledo. Semoga sesi ini bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator Kak Tiara, silakan. Oke, terima kasih Kak Dena atas paparan materinya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke segmen ketiga, ini kayaknya teman-teman udah gak sabar ya, karena kalau ngechat itu rame banget, terus teman-teman yang udah raise hand juga ternyata banyak banget. Tapi kita mau foto bersama terlebih dahulu ya teman-teman, sebelum kita lanjut ke sesi Q&A, mungkin teman-teman bisa open cam yang bisa atau yang tidak berhalangan untuk open cam bisa open cam terlebih dahulu. Yuk, 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 aku tunggu ya. Oke, kalian udah pada siap ya. Oke, untuk host udah ready juga ya. Oke, kita mulai sesi fotonya. 1, 2, 3, cheese. Oke, sekali lagi. Oke, 1, 2, 3, cheese. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Nah, kita lanjut ke segmen ketiga ya, yaitu sesi Q&A. Sabar teman-teman semuanya. Aku tahu teman-teman sudah tidak sabar tapi oke, biar teman-teman ini lebih tertata dan juga lebih gampang untuk memilah-milah pertanyaan juga tentunya bisa pertama yang teman-teman ingin menyampaikan dengan open mic itu bisa raise hand terlebih dahulu. Lalu setelah raise hand, teman-teman sebutkan ingin bertanya kepada siapa. Apakah bertanya kepada Kak Dena dari Kledo atau bertanya kepada Kak Rifki dari Enforcing. Lalu yang kedua, jika teman-teman tidak bisa atau open cam ataupun open mic, teman-teman bisa bertanya di kolom chat. Tentunya teman-teman memberi pertanyaannya disampaikan juga kepada siapa, apakah kepada Kledo atau Kak Dena atau kepada Enforci dari Kak Rifki. Nah, untuk awal aku akan buka atau ambil dari 3 penanya terlebih dahulu. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya secara langsung, bisa raise hand. Oke, sudah ada. Silakan Kak Monica boleh open mic-nya juga. Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Selamat sore. Perkenalkan saya Monica Agnesia. Izin bertanya untuk kedua narasumber. Yang pertama, Oke, mungkin boleh ya, di ini dulu aja Kak Monica, maaf untuk Kak Rifki atau Kak Dena dulu untuk awalan. oh Kak Rif dulu boleh. Oke, silahkan Kak. Ya, ya yang pertama dengan semakin terintegrasinya sistem perpajakan melalui Koretex. Nah, seluruh aktivitas perpajakan itu kan wajib pajak itu menjadi sangat bergantung pada teknologi dan juga data digital. Nah, pertanyaan saya bagaimana jika di masa depan terjadi gangguan sistem, kemudian kesalahan sinkronisasi data, atau bahkan kegagalan algoritma yang menyebabkan perbedaan antara data yang dimiliki wajib pajak dengan data yang tercatat di sistem DJP. Nah, jadi sejauh mana beban pembuktian yang berada pada wajib pajak dan bagaimana mekanisme perlindungan hukum agar wajib pajak itu tidak dirugikan oleh kesalahan yang justru berasal dari sistem digital itu sendiri. Kemudian yang kedua, salah satu tujuan digitalisasi perpajakan adalah meningkatkan transparansi dan juga kepatuhan melalui integrasi dari berbagai sumber data keuangan. Namun, di sisi lain, semakin banyak data yang terkumpul itu juga bisa meningkatkan resiko penyalahgunaan informasi pribadi dan juga bisnis.
Nah, pertanyaan saya, bagaimana titik keseimbangan yang ideal antara kebutuhan negara untuk memperoleh data secara komprehensif dan juga hak wajib pajak atas privasi serta keamanan datanya? Apakah Indonesia sudah memiliki sistem perlindungan data yang cukup kuat untuk mengimbangi masifnya digitalisasi perpajakan saat ini? Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Monica. Mungkin bisa langsung dijawab Kak Rizky, silahkan. Oke, terima kasih Mbak Monica. Ya, jadi untuk yang pertama, bagaimana kalau ternyata di masa depan gitu ya, ternyata korteksnya sistemnya gagal lah, atau misalnya jebol lah, atau tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu ya, bertanggungjawabkan gitu ya. Jadi kalau kami melihat sih dari sisi kami ya, dari perusahaan pajak melihat pasti sebuah sistem yang dibangun oleh DJP atau pemerintah sudah eh, baik lah, maksudnya ya, maksudnya pasti semua keamanan sudah dipastikan baik gitu, terutama ini apalagi terkait dengan data pribadi setiap wajib pajak gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya ternyata adanya ketidaksinkronan gitu, misalnya nanti, ya mungkin saat ini juga masih ada gitu ya data yang tidak sinkron antara wajib pajak dengan Cortex gitu. Nah, makanya dari sisi wajib pajak sendiri memang perlu rekapitulasi internal gitu ya. Jadi selain pembukuan yang wajib pajak punyai gitu ya. Nah, ketika melakukan transaksi, misalnya data yang terpopulated, bukti potong gitu ya, Mbak Monica. Nah, bukti potong itu harus di maintain juga ketika Mbak Monica dipotong gitu kan transaksinya, maka Mbak Monica kan akan mencatat uang muka PPh kan di sisi pencatatan gitu. Nah, kan nilai uang muka PPh yang dicatat oleh Mbak Monica itu sudah sesuai yang ada di Cortex atau tidak kayak gitu. Nah, lalu misalnya faktor pajak. Nah, faktor pajak yang Mbak Monica keluarkan apakah sudah sesuai dengan transaksi penjualan yang Mbak Monica lakukan? Otomatis kan Mbak Monica punya invoicing, punya PO, punya data-data dokumen internal yang memang bisa membuktikan bahwa ada transaksi itu atau tidak gitu ya. Jadi memang selain eh, data yang ada di Cortex ya, dari sisi wajib pajak juga data internal harus diperkuat gitu, karena memang itu yang menjadi senjata kita untuk cross check apakah data yang ada di Cortex sudah sesuai atau belum gitu ya. Namanya sistem kita juga nggak bisa percaya 100% ya Monica gitu. Jadi memang tadi di awal juga kami tekankan, ya mau nggak mau memang harus cross check ulang lagi gitu apakah memang sudah sesuai atau belum. Dan sejauh ini memang data-data yang ada di Cortex gitu ya, kalau misalnya tidak sesuai itu masih bisa dihapus gitu. Memang ada beberapa yang memang populated langsung tidak bisa dihapus gitu ya. Misalnya pembayaran PPh pasal 25 atau PPh final UMKM yang misalnya langsung masuk, yang memang di store sendiri itu biasanya langsung masuk dan tidak bisa dihapus lagi gitu. Tapi ada mekanisme-mekanisme tertentu yang memang bisa Mbak Monica lakukan, misalnya bisa datang ke KPP untuk menanyakan, oh ini datanya tidak sesuai dengan yang ada di wajib pajak gitu, atau menggunakan tiket melati sekarang dengan call center yang khusus untuk Cortex gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan beberapa hal seperti itu. Lalu bagaimana kalau ternyata data-data yang sudah dikumpulkan gitu ya oleh DJP saat ini gitu, eh, di mana takutnya malah nanti disalahgunakan segala macam gitu dari sisi hak dan dari sisi wajib pajak, bagaimana haknya sebagai wajib pajak gitu ya. Ya, kami sih percaya maksudnya data yang digunakan saat ini ya sejalan dengan yang tujuan pemerintah gitu ya, untuk perbaikan segala sistem yang memang mereka jalankan gitu ya. Jadi memang untuk eh, kebaikan juga gitu ya, maksudnya dengan terintegrasi data yang ada, ya DJP juga bisa menyalur gitu, memberikan edukasi lebih ke wajib pajak atau bisa menambah ekstensifikasi dari wajib pajak itu sendiri gitu. Nah, hak dari sisi wajib pajaknya ya pasti kita dilindungi oleh negara ya, yang Mbak Monica, data-data yang kita miliki ya pasti sudah dijamin oleh negara bahwa tidak bisa bocor ke pihak luar, kecuali memang ada hal-hal tertentu yang memang ternyata pihak lain yang menggunakan gitu. Yang pasti adalah untuk perlindungan data ya kita sudah dilindungi gitu ya, kita ada undang-undangnya sendiri. Lalu untuk
pajakan sendiri, ketika memang ada kesalahan yang memang tidak sesuai dengan ketentuan pajakan, ya kita harus bisa melakukan fix sesuai dengan undang-undang yang berlaku ya, di mana pajakan juga pemungutannya harus berdasarkan undang-undang kan. Jadi kalau tidak sesuai dengan undang-undang ya kita bisa lakukan upaya hukum lainnya. Mungkin itu Mbak Monica ya. Oke, Eh, dari Kak Monica, apakah sudah terjawab atau ada lagi, Kak? Terjawab, Kak. Terima kasih, Kak Rifki, atas jawabannya. Oke, apakah jadi lanjut pertanyaan untuk Kak Dena atau sudah cukup? Dari Kak Dena, mungkin boleh menambahkan sedikit, Kak. Oke, mungkin boleh disampaikan pertanyaannya untuk Kak Dena seperti apa, Kak Monica? Ya, pertanyaan saya, eh, dalam era Koretex itu kan banyak wajib pajak itu mulai fokus untuk memastikan seluruh data mereka itu sesuai dengan sistem agar tidak muncul notifikasi atau juga risiko dari pemeriksaan. Nah, namun pertanyaan saya, apakah kondisi ini berpotensi menggeser makna kepatuhan pajak dari yang semula berbasis pemahaman substansi perpajakan menjadi sekedar kepatuhan administratif terhadap sistem digital? Dan bagaimana cara memastikan bahwa transformasi digital itu tidak membuat wajib pajak itu hanya menjadi pengguna sistem yang pasif, tapi melainkan tetap memahami dari hak dan kewajiban perpajakan yang sebenarnya. Itu aja Kak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Monica. Mungkin bisa dilanjut dari Kak Dena. Silahkan. Oke, Kak Monica. Ringkasnya, kalau menurut saya sebenarnya kuncinya jangan hanya ngandelin terkait dengan sistem memang, karena wajib pajak ini tetap perlu memahami proses bisnis, aturan pajak, dan logika di balik data yang dihasilkan oleh sistem. Karena kan walaupun kita pakai sistem, tidak semuanya itu mengandalkan sistem. Kita sebagai personnya itu juga perlu memahami betul. Dengan begitu kan waktu ketika dilakukan pengecekan, analisis, atau mungkin validasi secara berkala, bukan sekedar hanya nerima hasil otomatis aja dari sistem seperti itu. Jadi waktu transformasi digital ini memang di era transformasi digital ini seharusnya buat wajib pajak ini memang lebih cepat dan akurat dalam mengambil keputusan. Jadi bukan jadi kemudian pasif nginput keluar laporan terus kita pasif, bukan. Justru ini sebenarnya adalah kita perlu untuk tetap memahami ya output yang keluar itu perlu kita evaluasi secara berkala lagi. Ada pengecekan, analisis seperti itu. Jadi bukan hanya jadi pengguna yang pasif kayak gitu Kak Monica. Oke, Kak Monica, apakah sudah terjawab? Ya, sudah sangat terjawab. Terima kasih Kak Dena atas jawabannya. Terima kasih kembali Oke, Kak Monica. oke, terima kasih Kak Monica. Oke, terima kasih Kak Dena dan juga Kak Rifki. Jangan kemana-mana dulu. Ini selanjutnya saya pilih dari pertanyaan yang sudah diketik ya di kolom chat. Ini ada dari Kak Aheng. Saya pengguna Kledo paket Elite. Kendalanya di Kledo sampai saat ini tidak bisa ekspor data XML dari aplikasi Kledo, lalu langsung import ke Cortex. Selalu gagal, sehingga data harus dirapikan dulu, lalu diimport secara manual. Sampai sekarang belum ada solusi. Kayak ini buat Kak Dena sih. Silakan Kak Dena, boleh dijawab. Oke, memang karena untuk software akuntansi ini kan apa ya banyak memang perusahaan ini kita itu kan tidak langsung terhubung ke Cortex atau ke DJP ya. Tidak langsung semua data itu terbaca ke sana. Dengan kita perlu menyesuaikan template yang diberikan dari Cortex dan Kledo juga menyesuaikan setiap ada penyesuaian. Jadi mungkin memang ada beberapa tahapan kendala. Mohon maaf ini tadi atas nama siapa Kak Kak Tiara? Aheng. Kak Aheng. Oke, Kak Hang ya. Jadi memang saya juga beberapa kali mendengar kendala serupa, terutama memang karena proses import ke Cortex ini kan tidak hanya bergantung pada file XML aja yang dihasilkan dari sistem ya, Kak Heng, tapi juga pada validasi dan format yang disyaratkan dari Cortex-nya sendiri. Karena memang ini terus ngalamin penyesuaian. Nah, karena proses itu dipengaruhi oleh validasi dari sistem Cortex itu sendiri, memang ada beberapa kendala. Nanti boleh dilaporkan ke tim kami aja, Kak Heng, untuk nama perusahaan yang didaftarkan. Nanti saya bantu sampaikan kembali untuk kita cek lebih lanjut ya, Kak Heng ya. Kalau dari sini saya nggak bisa langsung ngecek nih, tapi secara gambaran garis besarnya memang secara template itu memang tetap perlu terus divalidasi dari pihak Cortex-nya karena terus ada penyesuaian, Kak Heng. Yang pasti masukan dari atau pertanyaan dari Kak Heng ini juga sangat penting untuk pengembangan kami ke depannya untuk terus berbenah. Tetap saya sampaikan ke tim, nanti mohon notes untuk nama perusahaannya Kak Heng untuk saya bantu konfirmasi lebih lanjut.
Oke, terima kasih juga Mbak Dena atas jawabannya. Semoga sudah cukup menjawab ya Kak Aheng. Jika nanti ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan aplikasi Kledo, bisa langsung menghubungi ke customer service atau bisa kalau misalnya masih ada di Zoom ini bisa PC dulu ke Mbak Dena untuk bisa dieksekusi lebih lanjut ke perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya ini aku baca dulu ya dari grup dari kolom chat dulu ya teman-teman. Baru nanti akan aku lanjut di teman-teman yang sudah raise hand. Selanjutnya ini kayaknya buat Kak Rifki ya. Oke, dari Kak Dini. Pertanyaannya dari Kak Dini. Perkenalkan saya Dini, izin bertanya. Perusahaan kami sering menggunakan jasa KOL atau influencer. Namun ada beberapa yang tidak mau dikenakan potongan PPh. Langkah apa yang harus diambil? Oke, silakan Kak Rifki. Baik, terima kasih Kak Tiara. Ya, jadi untuk Mbak Dini ya, nah, untuk jasa KOL atau influencer ini memang menjadi objek pajak ya karena dia memberikan jasa gitu. Nah, solusinya bagaimana kalau ternyata memang mereka tidak mau dipotong gitu. Nah, tadi kan di kewajiban dari sisi perusahaan atau dari sisi pemberi kerja kan memang harus melakukan pemotongan ya Mbak Dini gitu. Jadi kalau misal tidak dilakukan pemotongan malah yang kena sanksi nanti pemberi kerjanya gitu ya yang menggunakan jasa tersebut gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, kalau misal ketemu dengan KOL atau influencer yang memang tidak mau dipotong, mau nggak mau memang harus di gross up. Jadi harus dinaikkan nilainya gitu ya. Nah, nanti dipotong senominalnya berapa. Nah, hasilnya memang harus sesuai dengan yang netnya atau mereka minta gitu ya. Jadi nominalnya akan naik ya, tapi nanti nilai transfer akan net yang sesuai dengan mereka minta. Ya, memang jadi ada tanggungan pajak dari sisi pemberi kerja mau nggak mau gitu dibandingkan nanti harus dikenakan sanksi ketika dilakukan pemeriksaan. Nah, selanjutnya ya memang harus tetap dimintakan NIK-nya atau KTP-nya karena untuk pelaporan pajaknya gitu ya. Jadi jangan sampai sudah di cross up tapi tidak dimintakan NIK, ya nanti nggak bisa dilakukan pelaporan juga kayak gitu. Jadi mau nggak mau dikasih pengertian aja ke KOL-nya atau influencernya ya nggak apa-apa mereka terima net tapi kami tetap harus memotong. Jadi kami harus tetap gross up dan kami tetap harus buatkan bukti potong untuk mereka. Mungkin gitu Mbak Dini dan Kak Tiara. Oke, terima kasih. Semoga sudah cukup menjawab ya Kak Dini untuk pertanyaannya tadi dari Kak Rizky. Oke, selanjutnya aku akan lanjut ke yang sudah raise hand terlebih dahulu. Mungkin bisa di open mic juga dan juga open cam. Silakan Kak Uli Torus. Halo Kak Uli Torus. Halo Kak Uli, apakah oke mungkin bisa open mic-nya dulu Kak Uli. Ya, halo Kak Uli, masih bisa ditunggu atau aku ganti ke pertanyaan selanjutnya? Oke, Ya, mungkin bisa selamat ya. sore. Oke, silakan Kak Uli. Saya terdengar ya? Iya, halo Kak Uli, maaf suaranya agak kecil, bisa lebih keras. Suara saya Halo Kak terdengar. Uli. Iya, maaf Kak Uli suaranya masih kecil. Apakah bisa lebih keras lagi Kak Uli suaranya? Iya, selamat ya. Iya, maaf sekali Kak Uli suaranya Baik, masih belum di sini cukup saya terdengar. mau bertanya kepada narasumber hari ini. Oke, Kak Uli mohon maaf sekali Dengan suaranya semakin masih belum terdengar cukup terintegrasinya jelas. data Kak Uli mohon maaf suaranya perpajakan masih belum terdengar melalui cukup jelas dan Cortex, putus-putus. Iya, Kak Uli perusahaan mohon dituntut untuk Kak Uli mohon maaf sekali memiliki suaranya belum cukup terdengar jelas dan masih putus-putus. Untuk pertanyaannya saya lanjutkan dulu ke audiens yang sudah raise hand lain ya. Ini ada Kak Yunia, mungkin silahkan bisa open mic-nya terlebih dahulu. Iya, saya mau izin bertanya. Apakah suara saya sudah terdengar, Kak? Iya, sudah terdengar Kak Yunia. Mungkin silahkan. Oke, baik, Kak. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Perkenalkan, nama saya Yunia. Saya mahasiswa dari Universitas Pajajaran dan pertanyaannya, dalam aturan kan sebelumnya koperasi dan beberapa bentuk badan usaha bersama
masih termasuk sebagai subjek pajak UMKM yang dapat memanfaatkan fasilitas PPh Pinal untuk mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan usahanya. Namun pada PP nomor 20 tahun 2026, kelompok tersebut tidak lagi dicantumkan sebagai pihak yang berhak memperoleh fasilitas tersebut. Nah, menurut Mas Rifki sendiri seperti apa pertimbangan utama pemerintah dalam melakukan perubahan kebijakan ini? Selain itu, apakah tidak ada kekhawatiran bahwa penghapusan fasilitas tersebut justru dapat menambah beban administrasi dan perpajakan bagi koperasi maupun usaha kecil yang dijalankan secara kolektif, sehingga berpotensi menghambat perkembangan model usaha berbasis kebersamaan yang selama ini menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat. Terima kasih. Oke, sepertinya ini pertanyaannya untuk Kak Rifki ya. Oke, silakan dilanjutkan. Nanti untuk Mbak siapa yang satunya tuh, Kak? Kak Dena. Ya, betul, nanti, Kak. Oke, gak apa-apa Kak Yunia. Kita lanjut dulu dengan jawaban Kak Rifki. Silakan Kak. Ya, terima kasih Kak Yunia. Ya, jadi kenapa sekarang hanya difokuskan ke orang pribadi ya, jadi WP orang pribadi gitu. Ya, tadi backgroundnya adalah memang melihat latar belakang atau praktik di lapangannya semenjak berlakunya PPh Final UMKM ini malah menjadi celah bagi wajib pajak untuk melakukan pecah omset gitu atau menggunakan hal tersebut sebagai hal yang memang seharusnya mereka tidak lakukan ya. Nah, dilihat lagi ternyata banyak perusahaan, terus mungkin BUMDes, terus koperasi ya. Mungkin saat ini koperasi masih masuk ya Mbak Yuni ya di ketentuan PP 20, cuman memang dibatasi selama 4 tahun gitu ya, beda dengan orang pribadi yang bisa seumur hidup gitu. Tapi memang kalau dilihat balik lagi Mbak Yunia bahwa kembangan sekarang teknologi gitu ya, lalu dengan ketentuan perpajakan memang diharapkan semua wajib pajak di Indonesia ini bisa melakukan pembukuan gitu ya. Jadi modalnya apa sih untuk melakukan menunaikan kewajiban perpajakan ini ya memang hanya pembukuan saja gitu. Jadi diharapkan koperasi terus BUMDes ya mereka bisa menggunakan pembukuan tersebut gitu. Ketika bisa menggunakan pembukuan, maka pengenaan pajaknya juga akan lebih tepat ya. Jadi kalau misalnya koperasi yang mengalami kerugian atau BUMDes mengalami kerugian, maka nggak perlu ada pajak yang dibayar gitu. Nah, ketika memang menghasilkan laba, ya maka akan ada pajak yang harus dibayar. Ya jadi memang eh, kenapa aturan tersebut muncul gitu ya, PP 20 ini muncul ya untuk membatasi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, yang memang menjadi celah bagi wajib pajak lainnya gitu. Lalu yang kedua adalah mendorong bagi para usaha ini ya, pelaku usaha kecil ini ya ayo menggunakan pembukuan gitu, ayo rapih dalam mendokumentasikan suatu pembukuan ya supaya nanti ke depannya juga lebih baik gitu. Koperasi kan ketika ada pembukuan, ketika dia ingin mengajukan pinjaman, meningkatkan usahanya atau BUMDes ingin melakukan pinjaman ke bank gitu ya, otomatis kan akan lebih percaya kan dibandingkan dengan menggunakan Excel atau tidak adanya pembukuan. Ya, jadi memang dengan adanya PP ini dorongan pemerintah adalah untuk semua wajib pajak ya diharapkan bisa menggunakan pembukuan supaya pengenaan pajaknya juga lebih adil gitu ya. Pengenaan pajaknya menggunakan berdasarkan atau bukan lagi dari bruto. Ya, kira-kira mungkin itu Mbak siapa tadi? Maaf Kak Tiara, Mbak Yuni ya. Iya, Kak, sudah sangat menjawab sekali. Terima kasih. Oke. Oke, apakah sudah terjawab Kak Yunia? Sudah cukup ya? Sudah, Kak. Oke, kalau gitu. Ada pertanyaan lagi untuk Kak Dena atau sudah? Ada, Kak, ada satu. Oke, Singkat saja sih, silakan, Kak, Kak. pertanyaannya tuh untuk Mbak Dena, jika Coretak mampu membuat pengawasan pajak menjadi lebih efektif, apakah pemerintah juga akan memastikan bahwa manfaat yang diterima UMKM seperti kemudahan akses pembiayaan, insentif, atau program pembinaan meningkat secara seimbang dengan tingkat kepatuhan yang dituntut? Terima kasih. Segitu aja, Kak. Oke, silakan Kak Dena boleh dijawab. Oke, kalau menurut saya sih jika konteks buat
pengawasan pajak lebih efektif, idealnya sih peningkatan kepatuhan juga harusnya diikuti dengan peningkatan manfaat yang dirasakan UMKM ya. Jangan sampai UMKM hanya merasa lebih diawasi, tapi tidak mendapat kemudahan atau dukungan yang seimbang. Bisa jadi kayak tadi, manfaat itu bisa seperti berupa layanan pajak yang lebih mudah. Salah satunya kayak tadi dihitung berdasarkan netonya begitu. Proses administratif juga lebih sederhana, kemudian ada kepastian aturan, pendampingan, serta kebijakan yang membantu perkembangan usaha. Jadi sebenarnya untuk digitalisasi pajak ini seharusnya bukan hanya meningkatkan penerimaan ke negara ya, tapi juga seharusnya bisa menciptakan hubungan yang lebih adil, harapannya ya, menciptakan hubungan lebih adil antara pemerintah dan wajib pajak. Jadi kalau ditanya apakah manfaatnya diterima UMKM itu meningkat seiring dengan tingkat kepatuhan, harusnya secara teori, secara logika harusnya demikian sih. Oke, baik Begitu, Kak. Kak. Terima kasih Kak, jawabannya sungguh sangat menjawab sekali. Terima kasih kembali. Oke, terima kasih Kak Yunia. Oke, ini saya open satu kali lagi boleh ya. Oke, Kak Uli, apakah sudah bisa terdengar untuk suaranya? Nah, kalau sekarang sudah terdengar. Iya Kak, mohon maaf sekali suaranya masih patah-patah sekali. Apakah sudah bisa lebih keras lagi mungkin Kak suaranya? Iya, selama suaranya sudah terdengar. Iya, sudah cukup. Lebih baik sih Kak. Oke, silakan Kak pertanyaannya untuk siapa? Iya, izin ber Kak Uli, mohon maaf suaranya hilang. Mungkin ada terkait dengan koneksi ya Kak Uli. Eh, Mungkin aku lanjut dulu ya dari yang sudah bertanya. bertanya. Iya, Kak Uli Halo, mohon maaf izin sekali. bertanya. Halo, halo, Iya, halo, halo, silahkan Kak halo, Uli. izin bertanya, Kak. Kak, Iya sekarang Kak Uli suaranya suara. sudah clear ya. Baik, saya Iya sebagai sudah. pemilik bisnis, saya Oke, sering silakan. kali menghadapi kondisi di mana data transaksi, penjualan, pembelian, dan pencatat akuntansi berasal dari beberapa sumber yang berbeda. Dalam implementasi Cortex yang semakin mengedepankan integrasi dan validasi data, langkah teknis apa yang sebaiknya kami lakukan untuk memastikan tidak terjadi selisih antara data operasional, laporan keuangan, dan data yang dilaporkan oleh DJP, sehingga dapat meminimalisirkan resiko koreksi atau pemeriksaan pajak. Yang kedua, sebagai pemilik bisnis atau owner yang menggunakan software akuntansi untuk operasional sehari-hari, bagaimana cara yang terbaik untuk melakukan rekonsiliasi antara laporan keuangan, e-faktur, bukti potong, dan data yang tercatat di Cortex agar pada saat pelaporan SPT tidak muncul perbedaan data yang berpotensi menimbulkan masalah Oke, Kak Uli, apakah sudah untuk pertanyaannya? Iya, sudah Kak. Oke, kalau gitu mungkin tadi pertanyaan langsung ya untuk Kak Dena dan juga Kak Rifki. Mungkin pertama bisa dijawab dulu Kak Rifki, silahkan. Baik, Kak Tiara. Ya, Kak Uli, tadi saya yang nomor satu dulu ya. Mungkin yang nomor dua tadi agak sedikit saya izin yang nomor satu untuk selisih data di Cortex seperti apa gitu ya. Nah, jadi memang sebenarnya kalau kita lihat di sistem Cortex nggak semuanya full populated ya. Jadi nggak semuanya data langsung terhubung di sistem Cortex gitu.
ya memang masih ada yang manual kita input gitu, terutama di sisi laporan keuangan. Ya di laporan keuangan ini kita input secara manual di bagian laba rugi maupun di neraca. Nah, bagaimana tipsnya supaya tidak ada selisih ya, tidak ada kesalahan dalam hal tersebut gitu ya, dalam input data tersebut gitu. Yang pertama memang ya dipastikan ketika Kaoli telah menginput data di Cortex gitu ya, dicek lagi ya karena ini manual ya Kaoli untuk inputnya gitu ya. Jadi dicek lagi apakah memang sudah sesuai dengan laporan laba rugi dari Kaoli gitu ya. Apakah memang sudah sesuai dengan neraca Kaoli gitu ya dari masing-masing akun bisa dicek lagi. Nah, apalagi sekarang di Cortex akunnya sudah dikunci gitu di mana Kaoli harus mapping dari akun pembukuan Kauli sendiri kira-kira masuk di akun mana di Cortex-nya gitu. Jadi memang antara rekap manual atau pembukuan yang sudah menggunakan software misalnya Kaulia gitu dengan yang ada di Cortex nanti Kauli harus input dengan hati-hati gitu ya. Jadi mana yang memang sudah sesuai angkanya, mana yang belum gitu. Nah, karena memang ada beberapa data yang memang kita harus isi secara manual dan itu tingkat human error-nya tinggi juga gitu ketika memang typo atau salah isi otomatis ya akan salah gitu ya jadi kayak tadi di slide yang saya sampaikan juga ya luangkan waktu ketika memang sudah selesai semua di input ya kira-kira 30 menit review lagi ke semuanya gitu apakah sudah sesuai dengan data internal yang memang Kaoli punya mungkin gitu Kak Tiara dan Kaoli ya. Oke, terima kasih Kak Rifki dan mohon maaf Kak Uli seperti tadi untuk pertanyaan keduanya agak kurang selesai ya, agak kurang terjawab. Tapi mengingat waktu ini juga sudah mepet, sepertinya untuk sesi tanya jawab ini harus diakhiri saat ini dulu. Jika teman-teman masih ada pertanyaan lebih lanjut, jangan khawatir karena teman-teman bisa menanyakannya lebih lanjut jika ada pertanyaan untuk Kleido bisa melalui sosial media Kleido. Jika teman-teman ingin bertanya terkait pajak, bisa langsung ke expertise-nya. Boleh ya, Kak Rifki bisa ditanyakan melalui Instagramnya Boleh Enforsi. Kak Tiara boleh silakan. Iya, jadi teman-teman yang masih ingin bertanya bisa banget langsung ke sosial medianya Enforsi terkait dengan perpajakan atau dengan pembukuan dan keuangan bisa langsung bertanya di sosial medianya Kleido. Atau teman-teman juga bisa menyampaikannya lagi nanti di sesi webinar Kleido jika webinar Kleido di bulan depan masih sama ya dengan kantor pajak. Oke. Sebelumnya terima kasih buat Kak Rifki dan juga Kak Dena. Tapi tenang sebelum ini berakhir, teman-teman jika menginginkan benefit yang sudah disampaikan sebelumnya yaitu ada soft copy materi, e-sertifikat, saldo e-wallet bagi penanya teraktif dan juga voucher diskon 37% berlangganan Kleido serta ada promo juga dari Enforsi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Teman-teman jangan lupa untuk mengisi form absensi dan juga form feedback yang sudah dituliskan di kolom chat. Oke. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa langsung mengisi dulu link formulir yang sudah diakses, dapat teman-teman akses melalui kolom chat. Lalu teman-teman, kita sudah sampai di penghujung webinar kita pada siang hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak atas teman-teman, atas kehadiran teman-teman, kawan Kleido yang sudah semangat banget dan juga sudah antusias sekali untuk mengikuti webinar perpajakan ya. Kita 2 bulan berturut-turut, bahkan offline kelas kita kemarin terakhir aja kita masih bersanding dengan pajak juga. Terima kasih sekali dan juga terima kasih tentunya kepada Enforsi yang sudah membersamai Kleido pada siang hari ini. Terima kasih Kak Rifki dan juga terima kasih Kak Dena atas sharing session yang ternyata sungguh insightful dan bermanfaat juga untuk teman-teman semuanya. Kepada seluruh teman-teman yang sudah beraktif bertanya dan mengikuti sesi diskusi ini, thank you so much. Dan semoga insight yang dibagikan oleh Kak Rifki dan juga Kak Dena dapat bermanfaat dan dapat diterapkan ke dalam bisnis dan atau pekerjaan teman-teman semua. Saya mewakili teman-teman Bincang Kleido mengucapkan selamat siang. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Kak Tiara, Bapak Ibu semua, Kak Denayu. Terima kasih.